Assalamualaikum, para jenius. Gimana kabar? Semoga sehat ya. Kita di bab 111-112. Semoga kita lebih bahagia. Selamat bersantai. Bab 111. Bab 111 pertarungan ketenaran lainnya. Bagus, kamu memang punya keberanian. Ketika Li Wuling mendengar Jiang Chen menyetujui tantangannya dengan begitu mudah, dia juga merasa terkejut. Dia datang ke sini hari ini tanpa mempedulikan hidupnya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah markas Sekte Hitam. Jiang Chen bisa dengan mudah mengabaikannya jika dia mau. Jiang Chen melemparkan pandangan memeriksa pada Li Wuling. Setelah merasakan frekuensi energinya, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda tertawakan? Pupil mata Li Wuling mengecil. Aku tertawa karena kamu idiot. Jiang Chen menunjukkan wajah mencemooh. Apa katamu? Li Wuling langsung marah. Saya benar-benar dapat memahami keputusan Anda untuk membalaskan dendam saudara Anda, tetapi Anda tidak boleh mengambil jalan yang ekstrim seperti itu. Frekuensi energi Anda benar-benar tidak stabil, tetapi saya kira itu karena Anda baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Juga, ada ki jahat yang datang dari Anda, saya pikir Anda sedang mengembangkan keterampilan iblis. Dengan bakatmu di bawah rata-rata, kamu benar-benar berbeda dari saudaramu. Kultivasi keterampilan kultivasi iblis dapat membantu tingkat kultivasi Anda meningkat dengan kecepatan tinggi, sehingga Anda tanpa ragu dapat mencapai alam inti surgawi dalam waktu yang singkat. Namun, sayang sekali, Anda tidak tahu cara yang tepat untuk mengolah keterampilan iblis, dan Anda memaksakan diri untuk mengolahnya. Sekarang, Anda telah menghancurkan masa depan Anda. Tapi tentu saja, karena Anda memutuskan untuk menantang saya, Anda sudah menyerahkan masa depan Anda. Jiang Chen berkata dengan lambat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti duri tajam yang menusuk tepat ke jantung Li Wuling. Mata Li Wuling melebar, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Bagaimana pemuda di depannya ini mengetahui bahwa dia mampu menerobos ke alam inti surgawi karena dia mengembangkan keterampilan iblis. Berdiri di depannya membuatnya merasa seolah-olah telanjang, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari matanya. Ini tidak mungkin. Selain itu, apa yang dikatakan Jiang Chen sepenuhnya benar. Li Wuling telah memperoleh keterampilan iblis tidak lama sebelum ini, dan dia telah memasuki meditasi terpencil untuk mempelajarinya. Inilah mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi. Ketika dia mendengar saudaranya terbunuh, dia sangat marah sehingga dia memaksa dirinya untuk menerobos ke alam inti surgawi dengan bantuan keterampilan iblis dan beberapa pil, lalu dia segera bergegas ke Sekte Hitam untuk mencari Jiang Chen. Namun, dia tidak akan pernah menyangka Jiang Chen bisa melihat semuanya. Terus, ranah kultivasiku lebih dari cukup untuk membunuhmu. Niat membunuhnya terhadap Jiang Chen semakin besar. Li Wuling merasa bahwa Jiang Chen adalah pria yang menakutkan, dia hanyalah seorang prajurit Mortal Core muda berusia 15-16 tahun, tetapi dia bahkan tidak gugup ketika berdiri berhadapan dengannya. Di wajahnya, hanya ada ekspresi tenang dan percaya diri. Apakah begitu? Mungkin Anda masih belum memahami situasi Anda saat ini. Baiklah, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda sehingga Anda tidak akan mati dalam kegelapan. Di permukaan, Anda adalah prajurit inti surgawi, Anda dapat mengontrol energi alami dan terbang di udara. Namun demikian, Anda tidak dapat menyangkalnya, basis kultivasi Anda tidak stabil, ranah kultivasi Anda terburu-buru, dan Anda belum menguasai keterampilan iblis. Dengan situasi Anda saat ini, saya hanya dapat menemukan prajurit inti surgawi awal, dan dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Anda. Untuk memperjelas maksud saya, Anda hanya sedikit lebih kuat dari saudara Anda yang sudah meninggal, jadi, jika Anda ingin membalas dendam, saya sarankan Anda kembali dan menghabiskan beberapa tahun lagi dalam kultivasi terpencil. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Dengan pengalaman dan penilaiannya, dia bisa dengan mudah melihat menembus Li Wuling. Dengan situasi Li Wuling saat ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para pejuang inti surgawi biasa seperti Yin Zhongcheng. Belum lagi para murid lingkaran dalam dari keempat sekte besar. Dengan kekuatan dan kemampuan tempur Jiang Chen saat ini, Li Wuling sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Simpan napasmu, buktikan kata-katamu dengan pertarungan. Biarkan saya melihat bagaimana Anda, dengan kekuatan inti fana Anda, dapat membunuh saudara saya. Niat membunuh Li Wuling melonjak tinggi di langit. Namun demikian, pikirannya telah dipelintir oleh kata-kata Jiang Chen, dan energinya menjadi lebih tidak stabil. Astaga, angin liar muncul dari tubuh Li Wuling. Dia mengedarkan keterampilan iblisnya, dan matanya berubah menjadi merah darah. Bibirnya menjadi hitam karena ki iblis, kemudian, dia dengan paksa meninju ke arah Jiang Chen. Serangan itu membawa energi iblis jahat yang kuat. Energi berubah menjadi naga iblis saat berputar dan berguling seperti tsunami terbang menuju Jiang Chen. Semua orang dari Sekte Hitam merasa saraf mereka tegang, mereka tidak memiliki pengalaman dan penilaian yang dimiliki Jiang Chen. Bahkan Duan Li tidak tahu seperti apa situasi Li Wuling yang sebenarnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Li Wuling baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan fondasinya tidak stabil. Namun, dalam pikiran mereka, seorang prajurit inti surgawi tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh seorang prajurit inti fana. Meskipun Jiang Chen adalah seorang prajurit yang perkasa, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar bisa menahan serangan prajurit inti surgawi. Aku sedang tidak mood untuk bermain denganmu. Karena kamu sangat merindukan kakakmu, aku akan mengizinkanmu untuk bersatu kembali dengannya.
Tatapan kejam muncul di mata Jiang Chen. Dalam pikirannya, ketika Li Wuling datang ke sini dan menantangnya di pintu masuk Sekte Hitam, Li Wuling sudah mati. Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan seseorang yang ingin membunuhnya tetap hidup. Selain itu, tempat ini milik Sekte Hitam, dan hasil dari pertempuran ini juga akan mempengaruhi martabat Sekte Hitam. Dia harus menjaga martabat Sekte Hitam. 6 jari matahari. Jiang Chen berteriak dengan suara yang dalam, segera menyerang Six Solar Fingers-nya, dan dengan ujung jarinya yang bersinar, dia menunjuk ke arah Li Wuling dengan paksa. Bang, ledakan keras yang mengguncang tanah menyapu dan bahkan mengguncang langit. Kemudian, semua orang bisa melihat 3 jari emas besar tiba-tiba muncul, menusuk ke arah naga iblis Li Wuling. Bang, kedua serangan itu bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar lainnya. Tanpa perlawanan apapun, naga iblis Li Wuling hancur dalam sekejap karena dampak kuat dari 6 jari matahari. Kekuatan Six Solar Finger tidak berkurang sama sekali. Dengan kecepatan luar biasa dan ekor berwarna emas di belakangnya, ia membawa kekuatan penghancur dan terus terbang menuju Li Wuling. Apa? Terkejut dengan ketakutan, Li Wuling tidak pernah menyangka lawannya begitu kuat. Keterampilan iblis yang dia kembangkan bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Jiang Chen, ini luar biasa. Li Wuling mengangkat kepalanya dan melolong. Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan memfokuskannya ke dalam perisai iblis hitam untuk mempertahankan diri dari 6 jari matahari Jiang Chen. Bang, dampak lain yang intens dan kuat. Asap hitam muncul dari pusat tumpukan. Plop plop plop, Li Wuling terus melangkah mundur di udara, hanya untuk mendapatkan kembali kendali setelah terbang hampir 100 meter ke belakang. Napasnya cepat dan dia memuntahkan beberapa darah. Wajahnya menjadi pucat. Hanya ada satu ekspresi di wajah Li Wuling, terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan hasil ini, dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang prajurit Mortal Core bisa begitu kuat. Ya Tuhan, jadi ini adalah kekuatan sejati murid senior Jiang Chen. Dia sangat kuat. Ini sangat tidak normal, apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit Mortal Core? Murid senior Jiang telah menjadi lebih kuat sekarang daripada dia di kompetisi Provinsi Qi, dia sekarang adalah prajurit inti Mortal Pertengahan. Tidak heran dia bisa mengalahkan Li Wuling. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam inti Mortal Pertengahan, mengalahkan seorang prajurit inti surgawi terlalu mengejutkan. Saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang sangat abnormal di dunia ini seperti murid senior Jiang Chen. Dengan kekuatan Mid Mortal Core-nya, dia bisa mengalahkan prajurit inti surgawi Li Wuling hanya dengan satu serangan. Jika saya tidak menyaksikan ini sendiri, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda membunuh saya. Apakah kalian melihat murid senior keterampilan jari yang digunakan Jiang Chen barusan? Ini jelas merupakan keterampilan tempur bumi. Ini sangat kuat. Akhirnya, aku bisa mengerti mengapa murid senior Jiang Chen bisa membunuh Li Wushuang dan Ling Hao. Li Wuling datang ke sini dengan sikap mengancam dan menantang murid senior Jiang. Dia hanya mencari kematian dan ingin menyerang wajahnya sendiri. Semua murid Sekte Hitam sangat bersemangat, terutama Wang Yun dan Huang Zhen. Kekhawatiran dalam pikiran mereka sekarang benar-benar hilang, dan sebaliknya, mereka sangat bersemangat sehingga seolah-olah mereka telah diberi beberapa stimulan. Mereka melompat dan bersorak seolah-olah mereka sendiri yang telah mengalahkan Li Wuling, dan bukan Jiang Chen. Pria apa, ketika kita berada di alam kultivasi yang sama dengannya, tidak akan ada cara bagi kita untuk membandingkannya dengan dia. Tidak heran dia berani menantang Nan Beichou untuk bertarung 1 tahun dari sekarang. Duan Li juga terkejut, dia telah bersiap untuk menyerang jika Li Wuling hampir mengalahkan Jiang Chen. Lagi pula, jika dia membiarkan murid Sekte Pedang Surgawi membunuh jenius nomor 1 dari kompetisi Provinsi Qi di wilayah Sekte Hitam, itu akan menjadi pukulan besar di wajah Sekte Hitam. Apa yang tidak dia duga adalah Jiang Chen begitu kuat. Hanya dengan satu serangan, dia telah melukai Li Wuling dengan serius. Aku tidak percaya, mengapa prajurit inti mortal begitu kuat? Tanda seru, aku ingin membunuhmu, Jiang Chen, aku harus membunuhmu dan membalas dendam untuk saudaraku. Dengan kedua matanya memerah, Li Wuling meraung dan menjadi gila. Di tangannya, senjata tempur yang diselimuti energi iblis muncul. Melihat ini, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pikiran Li Wuling dikejutkan oleh kemarahan yang luar biasa. Dia sekarang di perbatasan memasuki psikosis. Kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Sayap darah di punggungnya mengepak, dan seperti elang bersayap darah, dia terbang ke depan dengan kecepatan kilat dan muncul di atas Li Wuling. Jiang Chen berubah menjadi elang dan berteriak keras ke arah Li Wuling. Teriakan elang mengejutkan dunia. Ini adalah keterampilan tempur bawaan, Sonic Hawk Cry. Setelah Jiang Chen menerobos, kekuatan keterampilan tempur bawaan ini juga meningkat dalam sekejap mata. Lapisan gelombang suara berubah menjadi riak dan terjalin menjadi satu jaring raksasa yang menutupi Li Wuling. Seperti ular, gelombang suara menembus otak Li Wuling. Blur, Li Wuling terus memuntahkan darah sambil melolong kesakitan. Gelombang suara Jiang Chen telah menghancurkan Divine Sense-nya. Mati, sayap darah Jiang Chen berubah menjadi sabit tajam yang memotong ke arah Li Wuling dengan kecepatan menyerupai kilat. Kepala Li Wuling dipenggal dalam sekejap dan dikirim terbang tinggi. Diikuti oleh pilar darah yang terbentuk dari darah Li Wuling, lolongan ngeri menjadi sunyi. Gerakan Jiang Chen terlalu cepat.
Meskipun Li Wuling telah mengeluarkan senjata tempurnya, bahkan sebelum dia sempat menggunakannya, dia telah terluka parah oleh gelombang suara Sonic Hawkcry dan terbunuh di tempat. Pada saat ini, batas luar Sekte Hitam benar-benar sunyi. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap pemuda dengan sepasang sayap darah di punggungnya. Mata mereka membawa satu hal, "Sok, ini menakutkan, apakah ini masih dianggap manusia?" Tidak ada yang mengharapkan Li Wuling mati dengan cara yang begitu cepat dan lengkap. Orang ini datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencoba membalas dendam atas saudaranya, dan hanya beberapa menit kemudian, dia telah dibunuh oleh Jiang Chen. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Murid-murid lingkaran luar yang telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh Ling Ao dan Liu Suang masih bisa menerima apa yang terjadi, tetapi bagi murid-murid yang telah menyaksikan Jiang Chen bertarung untuk pertama kalinya, mereka benar-benar terkejut. Jiang Chen tidak hanya memiliki kemampuan yang kuat, dia menyerang tanpa ampun, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya saat membunuh. Orang-orang ini tidak berani menatap matanya secara langsung. Bab 112, Bab 112 bertemu dengan Kepala Sekte. Mayat dan kepala Li Wuling jatuh dari langit bersama dengan sejumlah besar darah. Pemandangan itu tampak menyedihkan di bawah pancaran sinar matahari pagi yang cerah. Li Wuling, yang baru saja menembus ke alam inti surgawi dengan paksa mengolah keterampilan iblis, dan Jiang Chen yang telah memadatkan 40 tanda naga, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Jiang Chen bahkan tidak menggunakan Axe of Thunder miliknya. Luar biasa, di antara kerumunan, Huang Zheng berteriak keras. Murid senior yang maha kuasa Jiang, Wang Yun juga berteriak keras. Tidak hanya mereka berdua, pada saat ini, semua murid yang menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh Li Wuling tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Seorang murid lingkaran luar dari Sekte Hitam telah membunuh seorang murid lingkaran dalam dari Sekte Pedang Surgawi. Ini sangat membanggakan bagi Sekte Hitam. Setelah Guan Yiyun, yang merupakan kebanggaan Sekte Hitam, dikalahkan oleh Nan Beichao hanya dengan satu serangan, itu telah meninggalkan bayangan di benak semua murid Sekte Hitam. Sejak saat itu, setiap kali seseorang menyebut Burning Sky Pavilion, mereka merasa lebih rendah dari mereka. Namun, dengan penampilan Jiang Chen hari ini, mereka telah melihat harapan masa depan untuk Sekte Hitam. Itu telah menghilangkan bayangan di benak mereka. Ini adalah seorang jenius super, bahkan Nan Beichao tidak akan mampu membunuh seorang prajurit inti surgawi sementara hanya di alam inti mortal pertengahan. Oleh karena itu, meskipun Jiang Chen hanya seorang murid lingkaran luar, dia telah mengangkat semangat semua murid Sekte Hitam, dan dia telah menjadi salah satu perwakilan Sekte Hitam. Dalam banyak pikiran murid-murid ini, Sekte Hitam akhirnya menemukan seseorang yang bisa melawan Nan Beichao. Orang ini memiliki masa depan yang tak terbatas, aku tidak akan pernah bisa seperti dia. Duan Li bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, hanya orang idiot yang tidak dapat melihat potensi besar Jiang Chen. Rekan murid, tolong bantu saya menyebarkan kata-kata ini. Mulai sekarang, murid Sekte Pedang Surgawi manapun yang berani memprovokasi saya akan membunuhnya. Petik 2. Sambil melayang di udara, Jiang Chen berkata dengan suara yang dapat didengar dengan jelas oleh setiap murid Sekte Hitam. Setelah itu, dia mengepakkan sayap darahnya dan terbang kembali ke Sekte Hitam, menghilang di depan semua orang. Bunuh siapa saja yang berani memprovokasi dia, ini sangat mendominasi, sangat arogan. Tidak ada satu orang pun di seluruh provinsi Qi yang berani mengatakan sesuatu yang heroik ini. Menetapkan seluruh sekte sebagai musuhnya, ini adalah pernyataan yang sangat berani. Dan dia, Jiang Chen, adalah orang pertama yang berani mengatakan ini. Sangat mendominasi, dia benar-benar luar biasa. Mulai sekarang, murid senior Jiang akan menjadi idola saya. Murid senior Han Yan adalah satu-satunya idola saya, tetapi mulai sekarang, saya memiliki satu idola lagi. Di masa depan, keduanya akan menjadi tujuanku. Teman-teman, ayo sebarkan kata-kata murid senior Jiang. Kami akan memberitahu orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi bahwa kami, Sekte Hitam, tidak boleh diprovokasi. Di bawah memimpin Wang Yun dan Huang Zhen, suasana di antara semua murid Sekte Hitam menjadi panas. Sikap Jiang Chen yang arogan dan mendominasi tidak membuat salah satu dari mereka merasa jijik, malah membuatnya menjadi idola bagi banyak murid. Murid senior Duan, murid junior ini Jiang Chen benar-benar pria yang sangat kuat, dia membunuh Li Wuling begitu saja. Namun, menurut saya, Li Wuling baru saja menembus ke alam inti surgawi, dan fondasinya tidak stabil, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan prajurit inti surgawi yang sebenarnya. Jika kita bertarung dengan Jiang Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Salah satu murid inti surgawi awal datang ke Duan Li dan bertanya. Duan Li menatap murid itu dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang jika Anda melawan Jiang Chen. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda ini, jangan memprovokasi dia, pria ini tidak sederhana. Duan Li mengingatkannya karena kebaikan, lalu dia terbang kembali ke Sekte Hitam. Dua murid inti surgawi awal lainnya saling memandang, lalu mereka juga terbang kembali ke Sekte Hitam. Huang Zheng, minta seseorang untuk membakar tubuh Li Wuling. Kalian semua, singkirkan dirimu dan kembali ke apa yang kamu lakukan. Petik 2. Wang Yun memberitahu Huang Zhen, lalu dia melambaikan tangannya pada orang-orang yang berkumpul di sini. Insiden itu akhirnya berakhir. Kompetisi provinsi Qi telah memberikan Jiang Chen ketenarannya, dan pertempuran hari ini telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di Sekte Hitam. Menyaksikan peristiwa secara pribadi selalu meninggalkan dampak yang lebih besar daripada mendengarnya dari orang lain.
Setelah membunuh Li Wuling hari ini, Jiang Chen telah menetapkan posisinya yang tak tergoyahkan di Sekte Hitam. Setelah membunuh Li Wuling, Jiang Chen langsung kembali ke kediamannya. Dia berdiri di puncak gunung, angin sepoi-sepoi melambai melalui pakaian putihnya. Dia memasang ekspresi tenang, dia sudah terbiasa membunuh. Jiang Chen tahu jalan yang akan dia lalui, dan di masa depan, akan ada lebih banyak orang yang harus dia bunuh. Setengah jam kemudian, seorang pria tiba-tiba mendarat di samping Jiang Chen. Itu adalah Guan Yiyun. Murid junior Jiang, dari frekuensi energi Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda telah menembus ke alam Mid-Mortal Core. Juga, saya baru saja mendengar bahwa Anda membunuh Li Wuling, seorang prajurit inti surgawi. Kamu luar biasa, kamu menjadi idola bagi begitu banyak murid begitu cepat. Berita tentang Jiang Chen melawan Li Wuling telah menyebar ke seluruh Sekte Hitam, bahkan para murid dari lingkaran dalam itu, yang tidak berada di tempat kejadian telah mendapat berita. Murid senior Guan, bukankah kamu sedang bermeditasi terpencil untuk menerobos ke alam inti ilahi? Mengapa kamu berhenti berkultivasi begitu cepat? Jiang Chen terkejut. Dia melemparkan pandangan memeriksa Guan Yiyun, tetapi dia menemukan bahwa Guan Yiyun masih berada di puncak alam inti surgawi. Jelas, meditasi terpencilnya tidak berhasil. Tidak mudah untuk menerobos ke alam inti ilahi. Saya telah memikirkannya dengan matang, dan kultivasi terpencil saja tidak akan membantu saya. Untuk menerobos, saya harus mencari peluang. Aku akan meninggalkan Sekte Hitam besok untuk mencari peluang terobosan. Guan Yiyun berkata sambil tersenyum. Apa rencana murid senior Guan? Jiang Chen bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di wajah Guan Yiyun, dia berkata, saya akan pergi ke neraka-neraka. Neraka-neraka, tempat apa itu? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Ini tidak bisa disalahkan pada Jiang Chen, lagi pula, dia tidak familiar dengan provinsi Qi, itu sangat normal bahwa dia belum pernah mendengar tentang neraka-neraka. Jika orang lain yang mendengar nama ini, nama itu saja sudah cukup untuk membuat wajah mereka pucat. Jadi murid junior Jiang belum pernah mendengar tentang neraka-neraka. Kemudian, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Sebenarnya, saya sudah mengetahuinya cukup lama, tetapi saya belum pernah memasukkannya sebelumnya. Di seluruh provinsi Qi, tidak lebih dari segelintir orang yang berani memasukinya. Dengan ekspresi tegas, Guan Yiyun mengungkapkan ketakutannya terhadap api penyucian. Neraka-neraka adalah terletak di tempat khusus di benua timur, ada simpul di setiap salah satu dari 28 provinsi benua timur yang terhubung dengannya, dan di semua sekte besar di semua provinsi, ada portal kuno yang dapat mengangkut orang ke neraka-neraka. Namun, jarang ada murid yang dengan sengaja melatih diri mereka di neraka-neraka. Neraka Inferno hampir sama dengan kematian itu sendiri, desas-desus mengatakan bahwa ia memiliki lingkungan yang keras dengan setan-setan jahat yang berlarian melintasi daratan. Ini adalah tanah penaklukan yang sebenarnya, dan dengan basis kultivasi saya, memasuki neraka-neraka hampir sama dengan kematian tertentu. Bukan hanya aku, itu juga berarti kematian bagi para prajurit inti ilahi itu. Ini adalah neraka Inferno, tempat khusus yang ada di benua timur. Itu adalah tempat pelatihan bagi ratusan sekte dan klan di seluruh 28 provinsi di benua timur. Namun, seperti namanya, neraka Inferno benar-benar neraka bagi mereka yang memasukinya untuk pelatihan. Tidak ada murid biasa yang akan masuk ke neraka-neraka tanpa alasan yang sah. Mereka yang masuk adalah semua pria paling ganas. Di beberapa sekte besar, begitu seorang murid melakukan kesalahan besar, mereka kadang-kadang akan dikirim ke neraka-neraka. Ini pada dasarnya adalah hukuman yang paling kejam. Namun, mereka yang telah keluar dari neraka-neraka adalah mereka yang telah melalui ujian hidup dan mati yang berat. Pencapaian masa depan mereka tidak akan terbatas. Aku tidak pernah berharap tempat khusus seperti itu berada di benua timur. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Neraka-neraka adalah tempat di mana tidak ada orang biasa yang bisa pergi, tetapi Guan Yiyun memiliki nyali untuk memasukinya. Dengan hati yang berani ini saja, dia telah memenangkan rasa hormat Jiang Chen. Murid senior Guan, karena neraka-neraka adalah tempat yang berbahaya, sebaiknya kamu berpikir dua kali sebelum bergegas ke dalamnya. Jiang Chen mengingatkan, haha, murid junior Jiang, kamu harus tahu ini, peluang dan bahaya selalu datang bersamaan. Tentu saja, neraka Inferno adalah tempat yang berbahaya, tetapi ada juga banyak peluang. Saya, Guan Yiyun, tidak ingin menjadi manusia biasa tanpa pencapaian besar. Perjalanan ke neraka-neraka ini, tidak masalah jika saya mati di dalam atau keluar hidup-hidup, saya tidak akan menyesalinya sama sekali. Guan Yiyun berkata sambil tertawa. Jiang Chen mengangguk tanpa suara. Selama kompetisi Provinsi Qi, dia menemukan bahwa Guan Yiyun adalah pria yang pantang menyerah dan bersemangat. Keputusan untuk masuk neraka-neraka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Kamu benar, seorang pria harus memiliki mimpi yang hebat. Menjalani kehidupan biasa saja membosankan. Kami tidak meminta umur panjang, kami hanya ingin menjalani kehidupan yang mulia. Bahkan jika hidup kita seperti bintang jatuh yang hanya bersinar terang untuk waktu yang singkat, kita masih akan meninggalkan hari-hari kita yang mulia di dunia ini. Jiang Chen sepenuhnya mendukung keputusan Guan Yiyun. Selain itu, dia juga tertarik dengan neraka-neraka. Namun, tingkat kultivasinya lemah seperti sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan memasuki neraka-neraka dan melihatnya. Haha, semangat yang luar biasa. Murid junior Jiang, bakat dan potensimu tidak lebih lemah dari Nan Beichao.
Aku yakin dengan pertarunganmu 1 tahun dari sekarang. Guan Yiyun menepuk bahu Jiang Chen, lalu dia berkata lagi, oh benar, aku sebenarnya di sini untuk sesuatu. Ada apa, murid senior Guan? Jiang Chen terkejut. Kepala sekte ingin bertemu denganmu, aku di sini untuk membawamu kepadanya. Guan Yiyun berkata, kepala sekte. Jiang Chen terkejut sekali lagi. Dia hanya seorang murid kecil dari lingkaran luar, kepala sekte seharusnya tidak menyadarinya. Murid junior Jiang, ini adalah kabar baik, dan ini juga merupakan kehormatan besar. Anda harus tahu ini, kepala sekte adalah orang teratas dari sekte kami, dia biasanya tidak akan bertemu dengan murid lingkaran luar secara pribadi, tetapi Anda berbeda. Anda telah menjadi juara kompetisi Provinsi Qi, dan Anda akan bertarung dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang, Anda telah diterima sebagai kepala sekte. Hari ini kamu bahkan membunuh Li Wuling yang merupakan prajurit inti surgawi hanya dengan basis kultivasi Mid Mortal Core-mu. Dengan semua pencapaian luar biasa ini, sekte hitam pasti akan mendukung kultivasimu dengan segala macam sumber daya. Guan Yiyun menjelaskan kepada Jiang Chen. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, apa yang dikatakan Guan Yiyun masuk akal. Sepertinya penampilannya hari ini benar-benar menarik perhatian kepala sekte. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Seorang jenius sejati yang tak tertandingi akan menjadi aset terbesar sekte, dia adalah harapan masa depan sebuah sekte. Baiklah, aku akan mengikutimu untuk menyapa ketua sekte. Karena dia telah menjadi murid sekte hitam, dia harus bergaul dengan baik. Bertemu dengan kepala sekte yang duduk tegak di posisi terdepan bukanlah sesuatu yang buruk. Ayo pergi. Setelah membawa Anda ke sana, saya harus mempersiapkan perjalanan saya ke neraka Inferno. Ini mungkin terakhir kali kita bertemu. Senyum tersungging di wajah Guan Yiyun. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi. Petik 2. Jiang Chen menjawab. Catatan kaki, neraka-neraka, Lian Yu juga dapat diterjemahkan sebagai api penyucian. Saya hanya berpikir bahwa neraka-neraka terdengar lebih baik. Bab 113. Bab 113 Taois Hitam. Di bawah pimpinan Guan Yiyun, keduanya melewati Black Mountain dan tiba di area terdalamnya. Sebuah istana kuno dibangun di tempat ini, dan dari tampilannya, istana itu setidaknya memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Sepanjang jalan, Guan Yiyun memberitahu Jiang Chen tentang kepala sekte. Sekte hitam telah menginjakkan kakinya di Provinsi Qi lebih dari beberapa ratus tahun yang lalu, dan ada beberapa kepala sekte. Menurut Guan Yiyun, hampir tidak ada yang tahu nama asli kepala sekte, semua kepala sekte sebelumnya menggunakan nama yang sama, Daoist Black. Taois hitam adalah orang terkuat di dalam sekte hitam. Ranah kultivasinya berada di puncak alam inti ilahi, hanya 1 langkah lagi dari alam jiwa tempur. Namun, ada kesenjangan besar antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur. Kebanyakan orang tidak dapat mengatasi celah ini tidak peduli seberapa banyak mereka berkultivasi. Sekte hitam telah ada begitu lama, tetapi belum ada satupun pejuang jiwa tempur dalam sejarahnya. Istana adalah tempat terpenting sekte hitam. Biasanya, hanya para tetua sekte inti ilahi yang akan datang ke sini. Bahkan Guan Yiyun sendiri tidak bisa datang ke tempat ini tanpa izin. Sebenarnya, di sekte hitam, ada sekelompok murid inti. Namun, ada persyaratan ketat bagi seseorang untuk menjadi murid inti. Tidak hanya seseorang harus menjadi prajurit inti ilahi, seseorang juga harus mencapai alam inti ilahi sebelum usia tertentu. Oleh karena itu, sekte hitam hanya memiliki segelintir murid inti. Kebanyakan dari mereka berlatih di luar sekte, dan mereka jarang berada di dekat markas sekte. Inilah sebabnya mengapa kompetisi Provinsi Qi hanya untuk murid lingkaran luar dan lingkaran dalam. Istana dibangun di pinggang gunung. Meski hanya gedung 1 lantai, gedung ini tetap megah dan megah. Sebuah plakat hitam tergantung di atas istana. 2 kata emas besar tertulis di atasnya, Istana Hitam. Kaligrafi itu ditulis dengan sangat indah sehingga membuat siapa saja yang melihatnya merasa ingin memujanya. Tentu saja, perasaan ingin beribadah hanya bisa mempengaruhi para prajurit biasa itu. Tidak ada apapun di benua Saint Origin yang bisa membuat Jiang Chen memujanya, termasuk Provinsi Qi kecil. Selama ini, Jiang Chen lah yang disembah oleh orang lain. Istana Hitam adalah simbol ikon sekte hitam, itu adalah tempat paling mulia. Murid junior Jiang, nanti ketika Anda melihat kepala sekte, jangan lupa untuk menunjukkan rasa hormat Anda. Guan Yiyun mengingatkan. Jiang Chen mengangguk. Masuk. Saat Jiang Chen dan Guan Yiyun sedang berbicara, sebuah suara yang dalam dan bergema tiba-tiba terdengar dari dalam istana. Setelah itu, pintu istana terbuka dengan sendirinya. Guan Yiyun merapikan pakaiannya, dan dengan ekspresi bermartabat, dia berjalan ke Istana Hitam. Sebagai seorang jenius dari Sekte Hitam, Istana Hitam memiliki arti yang sangat penting di dalam hatinya. Merupakan kehormatan baginya untuk bisa berjalan melalui pintu ini. Dibandingkan dengan kecemasan Guan Yiyun, Jiang Chen di sisi lain tenang dan santai. Bagaimanapun, pengalaman Jiang Chen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guan Yiyun. Jiang Chen dan Guan Yiyun keduanya berjalan ke aula utama istana. Di depan mereka, ada sebuah kursi besar, dan seorang pria berjubah putih duduk di atasnya. Dia tampak berusia 40-an. Tentu saja, usia sebenarnya pasti lebih dari itu. Meskipun pria itu sedang duduk di kursi, Jiang Chen masih tahu bahwa dia adalah pria yang tinggi. Wajahnya yang bersudut memiliki ekspresi yang megah. Ini adalah salah satu bidikan besar Provinsi Qi, Daoist Black.
Dia tampak berbeda dari harapan Jiang Chen. Dia mengira Daoist Black akan menjadi orang tua dengan rambut putih, tetapi pada kenyataannya, dia adalah pria parubaya yang tampan. Murid Guan Yiyun menyapa kepala sekte. Murid Jiang Chen menyapa kepala sekte. Guan Yiyun membungkuk dalam-dalam ke arah Daoist Black, tetapi Jiang Chen hanya menganggukkan kepalanya. Taoist hitam tersenyum. Dia melemparkan pandangan memeriksa Guan Yiyun terlebih dahulu, lalu dia menatap Jiang Chen dan memeriksanya secara detail. Namun, ekspresi Taoist hitam segera berubah. Anak muda berusia 15-16 tahun di depannya ini memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa dilihat sama sekali. Dengan basis kultivasi inti ilahi puncaknya, dia dapat dengan mudah melihat melalui murid junior manapun, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen, dia merasa seperti sedang melihat lubang tanpa dasar. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen tidak menghindari pandangan Taoist hitam. Bahkan tidak ada sedikit pun kegugupan di wajahnya. Di sisi lain, Guan Yiyun sangat gugup. Taoist hitam menganggukkan kepalanya, lalu dia menatap Guan Yiyun lagi dan berkata, "Yiyun, kamu adalah bakat berharga dari Sekte Hitam, apakah kamu benar-benar yakin ingin memasuki neraka-neraka? Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa berbahayanya neraka-neraka. Bahkan jika saya pergi ke sana sendiri, saya akan menghadapi bahaya juga." "Ya, saya sudah memutuskan," Guan Yiyun berkata dengan ekspresi tegas. Keputusan memasuki neraka-neraka dibuat dengan tekad besar, dan dia tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Dia ingin melatih dirinya sendiri menggunakan bahaya neraka-neraka. Hanya dengan ini dia bisa menjadi lebih kuat. "Baiklah, aku mengagumi keberanianmu. Ada banyak murid jenius dari Sekte Hitam yang telah pergi ke neraka-neraka, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah hidup kembali. Saya tidak akan menghentikan Anda untuk pergi ke sana, saya hanya berharap Anda bisa menjadi murid pertama Sekte Hitam yang keluar dari neraka-neraka." Daoist Black berkata sambil menatap Guan Yiyun dengan ekspresi menyenangkan. "Yiyun tidak akan mengecewakan kepala sekte," Guan Yiyun berkata sambil menangkupkan tinjunya. "Ini benar-benar akan menjadi pelatihan yang mengerikan. Yiyun, tinggalkan kami sendiri, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Jiang Chen," kata Taoist hitam. "Ya," Guan Yiyun kembali menangkupkan tinjunya, lalu meninggalkan istana hitam. Taoist hitam memandang Jiang Chen. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak buruk, hanya dengan kekuatan Mid Mortal Core Anda dapat membunuh Liu Ling, seorang prajurit inti surgawi awal. Meskipun fondasinya tidak stabil, orang biasa tidak akan mampu membunuhnya. Jika ingatanku baik-baik saja, kamu masih seorang prajurit inti mortal awal selama kompetisi Provinsi Qi." "Betul sekali." Jiang Chen tidak menyangkal itu. "Jiang Chen, kamu sepertinya tidak takut padaku?" Daoist Black bertanya dengan penuh minat. Mendengar pertanyaan itu, Jiang Chen tersenyum. "Mengapa saya harus takut pada kepala sekte? Saya adalah murid Sekte Hitam, jadi jelas kepala sekte tidak akan menyakiti saya, mengapa saya harus takut?" Reaksi Jiang Chen tenang dan santai. Tidak ada tanda-tanda kegugupan sama sekali. Orang ini memiliki sikap dan pikiran yang tenang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Selain itu, dia memiliki penampilan yang bermartabat dan aura supremasi bawaan, saya dapat memperkirakan bahwa dia akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Seorang jenius seperti ini adalah harapan masa depan Sekte Hitam. Bakat dan potensinya tidak lebih lemah dari Nan Beichao. Taoist hitam terkejut, dia memikirkan Jiang Chen agak tinggi, dia belum pernah melihat seorang anak muda Mortal Core dengan sikap seperti itu, reaksi Jiang Chen tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Dia seperti hantu yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, tenang dan santai. Dia adalah ketua Sekte Hitam, dan setiap orang di Sekte Hitam, mulai dari murid pemula hingga tetua Sekte akan bersikap hormat saat mereka bertemu dengannya. Bahkan sesepuh Sekte Inti Ilahi akan merasakan sedikit kegugupan ketika di depannya. Namun, Jiang Chen hanya memiliki sikap acuh tak acuh. "Bagus, Jiang Chen, saya sangat menghargai bakat Anda, dan itulah mengapa saya meminta Anda untuk datang ke sini. Saya mendengar Anda bertengkar dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang, apakah Anda memiliki keyakinan dalam pertarungan ini?" Nan Beichao adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan dia tak tertandingi dalam alam inti surgawi, dan ia mungkin menerobos ke alam inti ilahi kapan saja. Meskipun Anda memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, basis kultivasi Anda masih terlalu lemah. Anda hanya memiliki 1 tahun, dan Anda masih berada di ranah Mid Mortal Core, bagaimana Anda akan menghadapi ini? Taoist hitam bertanya, dia sangat tertarik dengan perjanjian pertarungan 1 tahun antara Jiang Chen dan Nan Beichao ini. Juga, karena Jiang Chen telah menjadi murid Sekte Hitam, pertarungannya dengan Nan Beichao secara langsung akan mempengaruhi reputasi Sekte Hitam. Adapun apakah atau tidak Jiang Chen benar-benar bergabung dengan Sekte Hitam, Taoist hitam tidak khawatir tentang hal itu. Ada total 4 sekte besar di Provinsi Qi, dan selain dari Lembah Kebahagiaan, Jiang Chen telah menyinggung Burning Sky Pavilion dan Sekte Pedang Surgawi. Sekte Hitam adalah satu-satunya tempat yang bisa dia kunjungi. Saya punya cara saya sendiri, 1 tahun lebih dari cukup. Jiang Chen mengangkat bahu dengan ekspresi percaya diri. "Bagus, Anda hanya perlu berkultivasi dengan semua usaha Anda. Sekte Hitam tidak akan pernah kehabisan sumber daya, tetapi, Anda harus bersaing untuk sebagian besar sumber daya. Tidak peduli seberapa besar kejeniusan Anda hanya akan dapat tumbuh di bawah persaingan yang konstan," kata Taoist hitam. Murid mengerti. Jiang Chen mengangguk. "Baiklah, Jiang Chen,
Kamu bisa kembali sekarang. Saya akan memberi Anda hak istimewa, mulai sekarang, pintu Istana Hitam akan selalu terbuka untuk Anda. Jika Anda menemukan pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat datang ke sini kapan saja dan mencari saya. Kata Taois Hitam, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Hitam bahwa janji seperti ini dibuat. Palace Black tidak pernah membuka pintunya untuk murid dari lingkaran luar seperti ini. Dapat menerima bimbingan dari kepala sekte sendiri adalah impian bagi banyak murid. Jika salah satu murid Sekte Hitam tahu tentang ini, mereka akan sangat iri. Namun, sayang sekali, Jiang Chen hanya bisa menertawakan kata-kata Taois Hitam. Apakah Saint terhebat yang sebelumnya membutuhkan sedikit bimbingan prajurit inti ilahi? Apakah ini lelucon? Tanpa bersikap kasar, Jiang Chen hanya bisa memberikan beberapa nasihat kepada Taois Hitam, dan dia akan mendapat banyak manfaat darinya. Itu bahkan bisa membuatnya menerobos ke ranah jiwa tempur dalam waktu singkat. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana untuk dilakukan Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan memberikan bimbingan apapun kepada Taois Hitam. Reinkarnasinya adalah rahasia terbesarnya, dia tidak cukup bodoh untuk menemukan dirinya dalam masalah. Selain itu, bimbingan dari murid inti Fana kepada kepala sekte inti ilahi. Akankah Taois Black benar-benar mendengarkannya? Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Taois Hitam, lalu dia berbalik dan meninggalkan Istana Hitam. Menatap punggung Jiang Chen, Taois Hitam menyipitkan matanya, dan dengan suara acuh tak acuh dia berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Di luar Istana Hitam, Guan Yiyun masih menunggu Jiang Chen. Ketika dia melihat Jiang Chen berjalan keluar, dia buru-buru berjalan ke arahnya. Murid junior Jiang, apakah kepala sekte memberimu sesuatu yang baik? Guan Yiyun bertanya, dengan statusnya di dalam Sekte Hitam, di antara semua murid dari lingkaran luar, hanya Jiang Chen yang bisa membuatnya berbicara dengan cara yang sopan. Apakah saya terlihat seperti mendapatkan sesuatu yang bagus? Jiang Chen menunjukkan tangannya, lalu dia mengalihkan topik, murid senior Guan, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk memasuki neraka-neraka besok? Itu benar, aku telah mengambil keputusan. Saya harus bertindak atau binasa. Aku akan mempertaruhkan masa depanku di neraka-neraka. Guan Yiyun berkata dengan ekspresi serius. Hati-hati, Jiang Chen mengingatkannya, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Guan Yiyun, jadi dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Baiklah, aku harus mempersiapkan diri. Murid junior Jiang, kamu punya sayap, jadi kamu bisa terbang sendiri. Setelah mengatakan itu, Guan Yiyun terbang ke angkasa dan segera menghilang dari pandangan Jiang Chen. Bab 114. Bab 114 Jenius yang kesal. Guan Yiyun menderita dampak mental yang berat dari Nan Beichou selama kompetisi Provinsi Qi. Sebagai seorang jenius yang sangat diakui, ini telah meninggalkan awan gelap di benaknya. Oleh karena itu, untuk perjalanannya ke neraka-neraka, Guan Yiyun harus menari dengan kematian. Dia harus berhasil atau mati. Jiang Chen tahu itu, meskipun Guan Yiyun adalah seorang jenius yang langka, dibandingkan dengan Nan Beichou yang abnormal yang telah menerima berkah dari keberuntungan wanita itu sendiri, hanya ada celah yang sangat besar. Mungkin jarak di antara mereka tidak terlalu lebar saat ini, tetapi segera, itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Di dunia ini, ada orang yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang mulia, tetapi ada juga yang ditakdirkan untuk hidup tanpa pencapaian. Itu seperti raja dan pengemis. Ini adalah takdir. Jiang Chen tidak menggunakan sayap darahnya, dia menuruni gunung dengan berjalan kaki. Sekte Hitam memiliki pemandangan yang indah, dan dengan berjalan, Jiang Chen akan dapat menghargai pemandangan sambil menghabiskan waktunya dengan santai. Jarang bagi Jiang Chen untuk berada dalam suasana hati yang santai. Di kaki gunung ada jalan damai. Itu adalah jalan berangin yang melintasi pegunungan Black Mountain, dan itu menyerupai ular yang sedang berhibernasi. Jiang Chen berjalan di sepanjang jalan dengan santai dan tidak tergesa-gesa sambil merasakan energi yuan alami yang kaya. Skill transformasi naga mulai beredar, setelah hampir 1 jam berjalan, aroma herbal yang memudar tiba-tiba datang dari jauh dan mengejutkan Jiang Chen. Mata Jiang Chen menyala, dan dia menatap ke arah dari mana aroma itu berasal. Dia bisa melihat gunung berukuran sedang berdiri tidak terlalu jauh, dan aromanya datang langsung dari puncak gunung itu. Dilihat dari tempatnya berdiri, ia melihat pemandangan yang indah di puncak gunung, tempat yang sangat ramai dibandingkan dengan puncak lainnya. Di atas puncaknya, sebatang pohon pinus tua setebal 3 orang dewasa itu berakar kuat. Setidaknya berusia 200-300 tahun. Puncak gunung dipenuhi dengan keaktifan, dan itu menarik siapapun yang melihatnya. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mulai berjalan menuju puncak gunung. Saat sampai di kaki gunung, aromanya semakin kuat. Jiang Chen terus berjalan menuju puncak, kemudian, setelah dia naik setengah jalan ke atas gunung, dia mulai melihat berbagai tumbuhan yang telah ditanam di sekelilingnya. Dia bahkan melihat ginseng darah berusia 300 tahun. Ramuan seperti ini akan sangat berharga di Kota Merah, tapi di sini, itu hanya tanaman yang ditanam di pinggir jalan. Sepertinya ini adalah tempat di mana semua tumbuhan Sekte Hitam ditanam, tidak heran ia memiliki aroma tumbuhan yang begitu kuat. Taois Hitam telah memberi saya izin untuk memasuki Istana Hitam kapanpun saya mau, jadi seharusnya tidak ada tempat di dalam Sekte Hitam di mana saya tidak bisa pergi. Jiang Chen berpikir dalam hati sambil terus mendaki menuju puncak gunung.
Tidak masalah apakah itu kehidupan masa lalu atau saat ini, semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah raja yang mendominasi dengan kekuatan tempur yang unggul, tetapi mereka juga lupa bahwa dia juga seorang alkemis tingkat Sein. Jiang Chen jarang membuat pil, dan di kehidupan masa lalunya, dia hanya akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Kekuatan tempurnya telah menutupi fakta bahwa dia juga seorang alkemis. Keterampilan meracik Jiang Chen unik, di Sein Origin, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengannya. Segera, Jiang Chen diam-diam tiba di puncak gunung, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu adalah tempat hijau dan indah yang mewah, banyak bunga dan rumput langka tumbuh di mana-mana. Dia bisa melihat bahwa tidak di depannya, ada perkebunan herbal dengan keliling lebih dari 1 mil. Segala macam tumbuhan biasa dan langka ditanam di dalamnya. Sebuah bangunan yang dibangun dengan indah berada tepat di tengah-tengah puncak. Pemandangannya tampak seperti dunia yang berbeda. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang berjongkok di perkebunan herbal. Orang tua itu berusia 50-an, dia gemuk dan tidak berjanggut, wajahnya berminyak, dan dia tampak segar. Namun, lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia menatap dua tumbuhan yang telah ditanam di sudut perkebunan tumbuhan. Tumbuhan itu hanya sebesar telapak tangan, dan tampak layu dan tak bernyawa. Bagaimana ini bisa? Mengapa mereka tidak tumbuh? Lelaki tua itu menghela nafas, sialan, setiap hari aku memberimu air, aku mentransfer energi Yuan kepadamu, dan aku telah memberimu tempat terbaik untuk tumbuh, namun, tidak hanya tidak tumbuh, kamu bahkan layu. Dengan berlalunya hari, siapa yang bisa memberitahu saya alasannya? Orang tua itu merasa tidak berdaya dan semakin marah. Dia ingin mengeluarkan kedua ramuan ini dari tanah, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saya tidak percaya ada ramuan yang Guosan tidak bisa tanam. Pria tua itu mendengus dingin. Namanya Guosan, dan dia adalah seorang prajurit inti ilahi, serta alkemis terbaik di Sekte Hitam. Seluruh gunung ini miliknya. Di Sekte Hitam, dia adalah orang penting. Banyak alkemis muda adalah muridnya, dan bahkan Taois Hitam perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Menanam Flaming Angel dan Glory Lotus bersama-sama, akan membutuhkan keajaiban bagi mereka untuk tumbuh. Menurut saya, keduanya akan mati dalam waktu 1 bulan. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Siapa di sana? Guosan berdiri dan berbalik, lalu dia melihat seorang pemuda berbaju putih berdiri di belakangnya. Guosan sebelumnya memusatkan semua perhatiannya pada dua tanaman herbal ini, itulah sebabnya dia tidak dapat melihat seseorang di belakangnya. Selain itu, puncak gunung ini bukanlah tempat di mana murid manapun bisa datang. Guosan melemparkan pandangan memeriksa Jiang Chen dan menemukan bahwa dia hanya berada di ranah intifana. Guosan mengerutkan alisnya dan bertanya, kamu hanya murid dari lingkaran luar. Apa kamu tahu tempat apa ini? Guosan marah, dia dalam suasana hati yang buruk karena dua tanaman ini. Flaming Angel dan Glory Lotus keduanya herbal premium, dan dia telah melalui banyak upaya untuk mendapatkan benih mereka. Tapi sekarang, dia berada di jalan menuju kegagalan, dan tanaman akan segera mati, itu sebabnya dia sangat marah. Saya datang ke sini karena aroma herbal. Murid Jiang Chen menyapa penatua. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan menyapa Guosan. Jiang Chen, jadi kamu adalah Jiang Chen yang mendapat tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi, pendatang baru. Mata Guosan melebar, meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam manajemen sekte, dia masih mendengar berita besar tentang Jiang Chen. Ya, benar, Jiang Chen mengangguk. Setelah mengkonfirmasi identitas Jiang Chen, sikap Guosan terhadap Jiang Chen menjadi lebih baik. Jika itu hanya murid lain dari lingkaran luar, Guosan pasti akan menamparnya karena mengganggu gunungnya tanpa izin. Tapi Jiang Chen menerima perlakuan berbeda. Seorang jenius akan menerima rasa hormat kemanapun dia pergi. Anak muda, jadi kamu bisa mengenali Flaming Angel dan Glory Lotus, lumayan. Guosan memuji. Faktanya, alasan mengapa dia tidak menamparkan Jiang Chen ketika dia melihatnya sebagian besar karena Jiang Chen telah mampu mengenali dua herbal. Flaming Angel dan Glory Lotus hanya dalam tahap pembibitan, dan seorang alkemis biasa tidak akan bisa mengenali mereka sama sekali. Saya tahu sedikit tentang mereka. Jiang Chen tersenyum, lalu dia perlahan berjalan menuju perkebunan herbal. Ketika dia melihat Flaming Angel dan Glory Lotus, dia menggelengkan kepalanya. Guosan kagum dengan Jiang Chen, pemuda ini hanya berada di ranah Mortal Core, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup saat menghadapi Divine Core Elder. Hanya dari sikapnya yang tenang saja, dia akan mampu memenangkan hati orang-orang. Jiang Chen, mengapa kamu mengatakan bahwa Flaming Angel dan Glory Lotus tidak dapat ditanam bersama? Saya ingin tahu mengapa, keduanya adalah ramuan yang murni, mengapa mereka tidak bisa bersama? Guosan bertanya dengan penuh minat, dia ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menjelaskan. Sangat sederhana, Flaming Angel memiliki karakteristik yang panas, jadi tidak peduli tahap mana, bibit atau dewasa, itu adalah ramuan yang murni. Di sisi lain, Glory Lotus memiliki karakteristik yang ringan. Ketika Anda menanamnya berdampingan, karakteristik yang murni dari Flaming Angel mulai menekan pertumbuhan Glory Lotus. Jiang Chen menjelaskan. Mendengar ini, mata Guosan berbinar. Dia merasa lebih hormat terhadap Jiang Chen sekarang. Mampu menganalisis karakteristik Flaming Angel dan Glory Lotus secara menyeluruh, ini membuktikan bahwa Jiang Chen memang memiliki tingkat pengetahuan tertentu terhadap herbal dan obat-obatan.
Bahkan jika apa yang kamu katakan benar, Flaming Angel akan menekan pertumbuhan Glory Lotus, tapi kemudian Flaming Angel harus tetap tumbuh, jadi mengapa tidak hanya tidak tumbuh, tetapi juga mati? Guo San bertanya lagi, dia sangat ingin tahu alasannya. Jika bukan karena ini, dengan status dan posisinya, tidak mungkin dia akan meminta nasihat dari murid lingkaran luar. Alasannya bahkan lebih sederhana. Glory Lotus mengandung karakteristik dari Glory Lotus King dan Snowy Lotus, dan ketika Glory Lotus mencapai tahap dewasanya, karakteristik Glory Lotus King akan sepenuhnya menekan karakteristik Snowy Lotus, dan kemudian akan menjadi ramuan yang murni. Namun, saat masih dalam tahap pembibitan, baik karakteristik Raja Teratai Kemuliaan dan Teratai Bersalju ada, dan itulah sebabnya Teratai Kemuliaan ini bukan hanya ramuan yang murni, tetapi juga memiliki karakteristik dingin Teratai Bersalju. Inilah mengapa ia menekan pertumbuhan Flaming Angel. Ketika Anda menanamnya bersama-sama, pada dasarnya Anda membunuh mereka berdua. Jiang Chen berkata dengan santai, tetapi Guo San menjadi terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, dengan mulut terbuka lebar. Dia menatap pemuda ini dengan kagum, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Meski tidak mau mengakuinya, namun pemuda di hadapannya itu lebih tahu tentang jamu dan pengobatan darinya. Monster macam apa pemuda ini, kenapa dia tahu begitu banyak tentang herbal? Saya hanya tahu bahwa ketika Glory Lotus menjadi dewasa, karakteristiknya adalah yang murni, tetapi saya tidak pernah tahu tentang asal-usulnya, dan dia bahkan tahu tentang Glory Lotus King. Guo San terkejut, tetapi dia tidak memiliki keraguan tentang apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen. Dengan itu dikatakan, alkemis yang sangat terkenal dari Sekte Hitam ini baru saja belajar sesuatu dari seorang pemuda, pelajaran yang sangat penting. Jiang Chen, dari mana kamu belajar ini? Guo San bertanya. Penatua, tidakkah kamu tahu bahwa ada orang jenius di dunia ini? Saya jenius. Jiang Chen mengangkat bahu. Baik, kamu benar-benar jenius yang luar biasa, dan kamu telah membuatku terkesan. Katakan padaku, bisakah aku menyelamatkan Flaming Angel dan Glory Lotusku? Guo San dengan penuh semangat bertanya. Tentu saja, tanam saja secara terpisah di tempat yang berbeda di dalam perkebunan herbal. Flaming Angel dan Glory Lotus adalah herbal tingkat atas dengan vitalitas yang besar, dan Anda tidak perlu membantu pertumbuhan mereka. Mereka akan tumbuh dengan sendirinya, Jiang Chen berkata. Jiang Chen, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain, bagaimana saya bisa mencampur rumput barli dan buah batu kuning agar tidak meledak saat diracik? Guo San memberanikan diri, mencoba mencari tahu apakah Jiang Chen benar-benar tahu segalanya. Penatua sedang mencoba meramu pil jiwa kuning. Barley Grass dan Yellowstone Fruit memiliki sifat yang bertolak belakang, sangat sulit untuk digabung menjadi satu. Namun, dengan bantuan kristal pasir kelas 1, mereka dapat dengan mudah dicampur bersama tanpa meledak, dan itu juga akan membantu meningkatkan kualitas keseluruhan dari pil jiwa kuning. Ketika Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya, dia bisa melihat Guo San berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong, benar-benar terkejut. Bab 115. Bab 115 Gunung Setan Segudang. Luar biasa, terlalu mengejutkan. Balasan Jiang Chen seperti sambaran petir ke kepala Guo San. Dia telah mencoba untuk meramu pil jiwa kuning baru-baru ini, tetapi dia tidak bisa menggabungkan rumput barli dan buah batu kuning, yang mengakibatkan beberapa tungkunya meledak. Ini hampir menjadi kendala terbesar dalam pikirannya. Ketika Jiang Chen mendengar pertanyaannya, dia tidak hanya menemukan solusi, dia juga bisa memberitahu nama pil yang dia coba buat. Yang terpenting, ketika Jiang Chen menjawab pertanyaan Guo San, dia bahkan tidak membutuhkan waktu sepersekian detik untuk berpikir, dia telah menjawab seperti teori dan solusi yang mengakar kuat di benaknya. Surga, menggunakan kristal pasir kelas 1 untuk memadukan rumput jelai dan buah batu kuning bersama-sama, mengapa aku tidak bisa memikirkan ini lebih awal? Sekarang jelas bagi Guo San, dan dia tiba-tiba merasakan pencerahan. Ia merasa seperti seorang siswa yang direpotkan oleh sebuah pertanyaan, lalu tiba-tiba gurunya memberi tahu solusinya. Bagaimana saya bisa membuat pil Heavenly Torrent dengan efektivitas 100%? Guo San bertanya lagi. The Heavenly Torrent bukanlah pil berkualitas tinggi, tetapi dapat membantu para pembudidaya memusatkan Divine Sense mereka. Meskipun ini bukan pil berkualitas tinggi, sangat sulit untuk membuatnya. Divine Sense adalah akar dari manusia. Itu tidak dapat mengalami kerusakan apapun, dan oleh karena itu, hanya pils Heavenly Torrent dengan efektivitas 100% yang dapat digunakan. Jika kurang dari 100%, maka pada dasarnya tidak berguna. Jiang Chen melanjutkan sambil tersenyum, untuk meramu pil Heavenly Torrent, buah immemorial adalah bahan utamanya. Buah berumur 80 tahun adalah yang terbaik. Jika lebih tua dari ini, porsinya akan terlalu besar, dan akan sulit dikendalikan. Lebih muda dari ini, dan itu tidak akan memenuhi persyaratan untuk pil Heavenly Torrent. Oleh karena itu, untuk meramu efektivitas 100% Heavenly Torrent pil, selain skill racikan, elemen terpenting adalah berapa umur buah immemorial. Mata Guo San melebar lebih, cara dia memandang Jiang Chen telah benar-benar berubah. Pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan telah mengganggunya untuk waktu yang lama, tetapi pemuda di depannya ini hanyalah seorang pria yang tahu segalanya. Hanya dengan beberapa kata, dia telah memecahkan masalahnya untuknya. Bisakah kelopak bunga Hades digunakan untuk meramu pil Flaming? Guo San bertanya lagi. Tentu bisa, bunga Hades adalah bunga beracun, dan racunnya yang kuat perlu dicampur dengan putik bunga bango merah, yang juga merupakan ramuan beracun. Tidak hanya ini tidak akan mempengaruhi kualitas Flaming Pill, itu juga akan meningkatkan kekuatannya.
Jiang Chen berkata, brengsek, aku tidak tahu bunga Hades dan putik bunga bangau merah bisa digunakan sedemikian rupa. Guo San kagum sekali lagi. Saat ini, dia benar-benar lupa bahwa Jiang Chen adalah murid dari lingkaran luar. Cara dia memandang Jiang Chen dipenuhi dengan kekaguman. Jiang Chen, bagaimana seseorang memecahkan masalah energi jiwa menjadi gelisah? Guo San bertanya lagi, alasan mengapa energi jiwa seseorang menjadi gelisah adalah karena mereka impulsif dalam mencoba untuk mendapatkan hasil yang cepat ketika mengembangkan keterampilan jiwa. Hanya mengikuti prinsip peningkatan bertahap akan dilakukan. Jiang Chen menjawab, biarkan aku menanyakan ini padamu. Guo San terus mengajukan lusinan pertanyaan. Semua pertanyaannya adalah hal-hal yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun tanpa dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah alasan utama mengapa pertumbuhannya dalam alkimia menjadi sangat lambat. Namun, hari ini, Jiang Chen telah menjawab semua pertanyaannya. Guo San bisa merasakan bayangan yang menutupi pikirannya benar-benar menghilang, dan keterampilan meramu pilnya meningkat pada saat yang sama. Hahaha, bagus, sempurna. Saudara Jiang, Anda benar-benar jenius yang tiada taranya. Anda telah membantu saya memecahkan semua masalah yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Terima milikku, terima kasih Guo San. Guo San tertawa terbahak-bahak, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum dan menerima busur. Merupakan kehormatan bagi Guo San untuk dapat menerima bimbingan dari Jiang Chen. Selain itu, Jiang Chen tahu bahwa Guo San telah mencurahkan seluruh energinya untuk alkimia, kegigihannya bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa mengerti. Jawaban yang diberikan kepadanya, tidak ada satupun yang bisa dibeli dengan uang. Busur Guo San menandakan rasa terima kasihnya. Jangan menyebutkannya, Penatua Guo. Saya kebetulan lewat. Jiang Chen tersenyum. Jangan panggil aku sebagai Penatua, hanya kakak laki-laki yang akan melakukannya. Meskipun tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda, dalam hal alkimia, Anda adalah senior saya. Aku lebih tua darimu, jadi di masa depan, panggil saja aku seperti kakak laki-laki. Guo San menepuk bahu Jiang Chen dengan paksa. Kakak Guo. Jiang Chen melakukannya seperti yang Guo San katakan padanya. Dia tahu bahwa Guo San adalah seorang pria dengan sifat sejati, dan dia tidak akan pernah membatasi dirinya pada pola lama. Jiang Chen menyukai kepribadian seperti ini. Selain itu, bisa menjadi saudara dari alkemis terbaik Sekte Hitam juga tidak akan merugikan Jiang Chen. Di Sekte Hitam, hanya Jiang Chen yang bisa menjadi saudara bagi Guo San. Saudara Jiang, untungnya Anda kebetulan lewat, jika tidak, saya tidak tahu kapan pertanyaan saya akan dijawab. Namun, yang membingungkan saya adalah bagaimana Anda bisa begitu berpengetahuan. Alkimia tidak seperti hal lain, kita perlu menjelajahi sepanjang jalan untuk mengumpulkan pengetahuan kita. Dilihat dari apa yang Anda ketahui, saya pikir Anda setidaknya perlu menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk mencapai tingkat pengetahuan ini. Tapi, kamu baru berusia 15-16 tahun, ini tidak mungkin. Guo San benar-benar kagum, dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda berusia 15-16 tahun bisa begitu berpengetahuan dalam alkimia. Jika dia tidak mengalami semua ini sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seseorang seperti ini benar-benar ada. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya jenius. Jiang Chen mengangkat bahu lagi. Sialan, seorang jenius benar-benar tidak bisa dinilai dengan standar normal. Saudara Jiang, saya kira Anda juga seorang alkemis. Dengan sepengetahuan Anda, jika Anda memfokuskan semua upaya Anda pada alkimia, saya yakin Anda akan menjadi alkemis terhebat dari generasi ini, dengan nama Anda didengar oleh banyak orang dari seluruh dunia. Guo San berkata, Kakak Guo, alkimia hanyalah hobiku, aku tidak terlalu menyukainya. Dibandingkan dengan kegembiraan dari pertempuran dalam pertempuran, saya lebih suka yang terakhir. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke langit jauh. Guo San tidak akan pernah mengerti visinya. Sayang sekali. Namun, dengan kemampuan dan pengetahuan Anda, saya yakin Anda akan menjadi master kultivasi yang hebat, serta ahli dalam ramuan pil. Menghela napas, Guo San berkata lagi, kudengar kau akan bertengkar dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang. Ya, saya bersedia. Jiang Chen mengangguk. Nan Beichao itu adalah seorang jenius yang langka di Provinsi Qi yang telah menerima berkah dari keberuntungan wanita itu sendiri. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. 1 tahun, itu terlalu sedikit untukmu. Kata Guo San, berita tentang tanggal pertarungan 1 tahun antara Jiang Chen dan Nan Beichao telah menyebar ke seluruh Provinsi Qi, jadi tentu saja Guo San telah mendengar berita itu. Mengesampingkan pertanyaan apakah Jiang Chen akan mampu melawan Nan Beichao dalam 1 tahun atau tidak, hanya dengan keberaniannya saja, dia jauh lebih unggul dari orang lain. Aku punya caraku, jangan khawatir, kakak laki-laki Guo. Jiang Chen tersenyum. Pada hari yang sama, Jiang Chen dan Guo San mengobrol dengan baik. Guo San bahkan mentraktir Jiang Chen dengan anggur yang membutuhkan 18 ramuan untuk diseduh. Rumor mengatakan bahwa sejauh ini, hanya Taois hitam yang mencicipinya, dan sekarang Jiang Chen adalah yang kedua. Ketika malam tiba, Jiang Chen mengucapkan selamat tinggal. Kakak Jiang, jika kamu membutuhkan sesuatu di Sekte Hitam, datang saja padaku, Guo San. Guo San berkata sambil membanting dadanya. Pasti, saya akan sering datang ke sini hanya karena anggur ini saja. Jiang Chen berkata dengan tawa nakal, mendengar ini,
Ekspresi Guosan berubah. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak datang ke sini lagi. Ketika Jiang Chen menyebutkan anggurnya, Guosan segera merasakan sakit di hatinya. Dia mengeluarkan anggur terbaiknya untuk mengobati Jiang Chen, hanya ingin menunjukkan kepadanya keterampilan menyeduh anggurnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bajingan ini akan minum anggur seperti air biasa. Sungguh pemborosan yang sembrono. Jiang Chen melebarkan sayap darahnya dan terbang dari Gunung Guosan, menuju kembali ke kediamannya. Berteman dengan Guosan adalah hal yang baik bagi Jiang Chen. Di masa depan, ketika dia membutuhkan pil apapun, dia tidak perlu khawatir tentang pasokan ramuan lagi. Karena dia memiliki tubuh yang kuat, serta darah dan ki yang kuat, fokus utamanya adalah tingkat kultivasi, dan bukan alkimia. Skill Dragon Transformation tidak membutuhkan terlalu banyak pil. Di kediaman Jiang Chen, ada 4 atau 5 pria menunggu di luar. Pria di depan adalah Wang Yun, dan ada beberapa murid Mortal Core lingkaran luar lainnya juga. Ketika mereka melihat Jiang Chen datang, mata mereka berbinar. Murid senior Jiang kembali. Seseorang berkata, ketika mereka melihat sayap darah di punggung Jiang Chen, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi iri. Jiang Chen menarik sayap darahnya dan mendarat tepat di sebelah orang-orang itu. Wang Yun, kalian mencariku. Jiang Chen bertanya, kami ingin mengundang murid senior Jiang untuk menjelajah bersama kami akan pergi ke Myriad Demon Mountain. Wang Yun berkata, Gunung Setan Segudang. Jiang Chen mengerutkan alisnya, dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Saya kira murid senior Jiang belum mengetahui tempat ini. The Myriad Demon Mountain adalah pegunungan, itu adalah tempat pelatihan untuk semua murid Sekte Hitam. Di dalam pegunungan, semua jenis binatang iblis dapat ditemukan, dan ada banyak sumber daya alam dan harta karun juga. Kita akan memiliki usaha ke Myriad Demon Mountain, dan jika murid senior Jiang bisa pergi bersama kita, itu akan menjadi berkat kita, kata salah satu murid. Benar, dengan kekuatan kita hanya bisa menjelajah ke sektor pertama. Tetapi jika murid senior Jiang bisa pergi bersama kita, mungkin kita bisa menjelajah ke perbatasan sektor kedua. Murid lain berkata, saya mengerti. Jiang Chen akhirnya mengerti, tujuan mereka adalah untuk mencari perlindungannya. Dengan kekuatan Jiang Chen, mereka akan aman jika mereka pergi ke gunung bersama-sama. Wang Yun, ceritakan lebih detail tentang Myriad Demon Mountain. Jiang Chen berkata, dia menunjukkan minat yang besar terhadap Myriad Demon Mountain ini. Hanya ada 1 tahun tersisa sebelum pertarungannya dengan Nan Beichao, dan waktu semakin singkat setiap harinya. Oleh karena itu, dia berpikir tentang bagaimana dia dapat terus meningkatkan level kultivasinya. Bergantung pada Sekte Hitam saja masih jauh dari cukup, dia berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga, dan dia mampu menyerap kemampuan bawaan dari binatang iblis. Jadi berburu binatang iblis adalah cara paling mudah untuk naik level. Jika dia beruntung, dia mungkin bertemu dengan beberapa binatang iblis dengan garis keturunan yang unik, dan kemudian mengubah kemampuan mereka menjadi miliknya. Gunung Setan Segudang adalah pegunungan primitif. Jarak antara sini dan Myriad Demon Mountain adalah sekitar 1000 mil. Myriad Demon Mountain dibagi menjadi 3 sektor, dan di sektor pertama sebagian besar hanya ada binatang iblis Qihai dan Mortal Core, dan kadang-kadang, bahkan ada beberapa binatang iblis inti surgawi, tetapi mereka jarang muncul di sektor pertama. Adapun sektor kedua, kebanyakan binatang iblis adalah binatang iblis inti surgawi, dan itu adalah tempat yang berbahaya bagi kita. Selama ini, hanya murid inti surgawi dari lingkaran dalam yang berani berlatih di sana. Meskipun murid senior Jiang baru saja berada di dunia inti fana, tetapi karena Anda telah membunuh Li Wuling yang adalah seorang prajurit inti surgawi, saya yakin Anda dapat pergi ke perbatasan sektor kedua dengan aman. Adapun sektor 3, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa binatang iblis inti ilahi yang mendominasi daerah itu. Itu adalah tempat yang menakutkan, dan orang-orang jarang pergi ke sana. Wang Yun berkata. Bab 116. Bab 116 menginjak Raja Iblis. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Yun, Jiang Chen akhirnya mengerti. Myriad Demon Mountain adalah tempat pelatihan bagi murid-murid Black Sect. Itu adalah tempat yang berbahaya, namun, bahayanya tidak bisa dibandingkan dengan neraka-neraka tempat Guan Yi Yun akan pergi. Murid senior Jiang, silakan pergi bersama kami. Seseorang berkata. Dengan tatapan putus asa, mereka semua menatap Jiang Chen. Wang Yun, beberapa dari kalian cukup kuat untuk menjadi sebuah kelompok. Selama Anda tidak mendekati sektor kedua, seharusnya tidak ada bahaya. Saya memiliki beberapa wawasan selama 2 hari terakhir ini, jadi saya akan memasuki kultivasi terpencil, dan saya tidak bisa pergi dengan Anda kali ini. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, dia telah memutuskan untuk melihat Gunung Setan Segudang ini, tetapi dia tidak ingin pergi dengan Wang Yun. Baginya, Wang Yun dan yang lainnya adalah beban, dan sektor pertama sepertinya tidak cukup menjadi tantangan baginya. Jika dia pergi, dia akan langsung pergi ke sektor kedua, dan jika orang-orang ini mengikutinya ke sana, akan sulit dan merepotkan baginya untuk menangani situasi, karena dia masih perlu menjaga keselamatan mereka. Selain itu, pasangan yang paling ideal untuk Jiang Chen untuk perjalanan ini adalah Big Yellow, yang memiliki kemampuan bawaan yang unik untuk merasakan harta karun. Harta yang dapat ditemukan oleh Big Yellow selalu merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan inilah alasan utama mengapa Jiang Chen tidak ingin pergi dengan Wang Yun dan yang lainnya. Wang Yun dan yang lainnya merasa kecewa setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apapun terhadap reaksi Jiang Chen.
Dengan status dan posisi Jiang Chen di sekte, mereka seharusnya merasa bersyukur bahwa dia masih berbicara dengan mereka dengan sangat sopan. Jika itu adalah murid jenius lainnya, mereka akan menjadi bangga dan sombong setelah menjadi begitu terkenal, dan bahkan tidak pernah repot-repot melihat mereka untuk kedua kalinya. Ini adalah kabar baik bahwa murid senior Jiang berhasil memahami sesuatu. Kita seharusnya tidak menghalangi kultivasinya yang terpencil. Wang Yun berbicara lagi, murid senior Jiang, karena itu masalahnya, kita akan pergi ke Myriad Demon Mountain sekarang. Baiklah, semoga perjalananmu aman. Jiang Chen mengangguk. Kelompok itu menangkupkan tinju mereka dan mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Chen. Setelah itu, mereka berjalan menuju pintu keluar Sekte Hitam, Gunung Setan Segudang. Jiang Chen bergumam, sepertinya dia harus berkunjung ke Myriad Demon Mountain ini. Dia sekarang telah membentuk 40 tanda naga, dan energi yang dibutuhkan untuk 20 tanda naga lainnya sangat besar. Itu tidak bisa diperoleh hanya dengan tinggal di Sekte Hitam dan berkultivasi sendirian. Karena saya telah memutuskan untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, sudah ditakdirkan bahwa saya akan menjalani jalur kultivasi yang sulit. Akan semakin sulit untuk naik level di masa depan, energi yang dibutuhkan cukup besar. Saya harus menggunakan metode apapun yang saya bisa untuk naik level sehingga saya bisa melawan Nan Bei Chao setahun dari sekarang. Wajah Jiang Chen berubah serius, dia hanya punya 1 tahun. Dia sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, dia telah memutuskan, begitu Big Yellow terbangun, dia akan segera membawanya bersamanya ke Myriad Demon Mountain. Jiang Chen kembali ke halamannya. Dia memindai semua ruangan dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa di satu ruangan, Yan Chen Yu masih dalam kultivasinya yang terpencil, mencoba menyerap kristal pembekuan. Di ruangan lain, ketika Jiang Chen melihat apa yang dilakukan Big Yellow, dia terdiam. Dia menemukan Big Yellow tidur di tempat tidur empuk dengan keempat kaki di udara, meneteskan air liur di seluruh tempat tidur. Tapi yang benar-benar membuat Jiang Chen terdiam bukanlah cara si kuning besar sedang tidur, tapi situasinya saat ini. Big Yellow diselimuti cahaya keemasan yang terang. Cahaya keemasan ini menjadi lebih tebal dan perlahan-lahan membentuk kepompong besar, dengan kuning besar di dalamnya. Kemudian, aura ilahi yang hanya dimiliki oleh binatang ilahi perlahan-lahan mengalir keluar dari tubuhnya. Seekor anjing dengan aura ilahi, kadang-kadang surga benar-benar suka bersenang-senang. Pewaris kuda naga tidak akan pernah bisa dinilai dengan standar biasa. Menerobos saat tidur, saya khawatir di dunia ini, hanya anjing ini yang memiliki kemampuan khusus ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Jika ada kompetisi naik level, si kuning besar pasti akan menjadi juaranya. Xiao Yu telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam penyerapan kristal pembekuan dengan 9 meridian yin-nya. Ini adalah kesempatan langka baginya, dan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Namun, begitu dia bangun, saya yakin dia akan berada di alam inti mortal akhir. Jiang Chen memandang Yan Chen Yu dan berpikir sendiri. Dia memiliki 9 meridian yin, dan itu memberinya bakat unik dan banyak potensi. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun kenyataannya, orang yang paling tidak normal di sini sebenarnya adalah Jiang Chen. Dia adalah seorang Saint sebelum dia bereinkarnasi, dan meskipun dia terlihat baru berusia 15-16 tahun, dia adalah monster tua asli yang memiliki pengalaman kultivasi seorang Saint. Ini membuatnya sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Juga, keterampilan transformasi naga adalah keterampilan yang menakutkan. Itu memungkinkan dia untuk menyerap garis keturunan apapun di dunia, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa mengikuti pertumbuhan keterampilan transformasi naga, Jiang Chen akan terus menyerap garis keturunan yang berbeda dan membentuk garis keturunan uniknya sendiri, melampaui semua karakteristik tubuh ilahi lainnya di dunia. Seluruh alam semesta, Big Yellow telah tidur selama 2 hari, dan selama periode ini, Jiang Chen tidak pernah mengganggunya. Dia menunggu di halaman dan menghabiskan beberapa waktu untuk mengembangkan skill tempur Six Solar Fingers dan Clap of Thunder miliknya. Anjing ini benar-benar tidur untuk waktu yang lama. 2 hari, Wang Yun dan yang lainnya telah tiba di Myriad Demon Mountain, dan mungkin mereka akan kembali dalam 2 hari lagi. Anjing terkutuk ini, dia masih tidur. Jiang Chen terdiam dan tidak berdaya, dia pernah menjadi orang suci terbesar di alam semesta, dan sekarang dia harus duduk di sini sendirian dan menunggu seekor anjing bangun. Berdengung, tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari dalam kamar Big Yellow. Jiang Chen memindai dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa kepompong emas yang menutupi tubuh Big Yellow telah mencapai ukuran maksimumnya, dan suara mendengung datang langsung darinya. Detik berikutnya, kepompong emas ditarik ke dalam tubuh Big Yellow seperti air. Sebuah energi yang kuat muncul dari tubuh Big Yellow, tapi segera menghilang. Big Yellow telah menyembunyikannya dengan baik. Sialan anjing ini. Jiang Chen terdiam, Big Yellow telah membiarkan dia menyaksikan betapa mudahnya dia naik level. Astaga, pintu kamar Big Yellow terbuka, lalu dia terbang keluar seperti sambaran petir emas, mendarat tepat di samping Jiang Chen. Hei, sudah berapa lama ayahmu tidur? Big Yellow bertanya. Kau sudah tidur selama 3 hari. Sialan, kamu pasti bisa tidur, ya. Jiang Chen menatap Big Yellow. Baru 3 hari, biarkan aku tidur beberapa hari lagi. Setelah mengatakan itu, Big Yellow berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Beberapa garis hitam muncul di dahi Jiang Chen, dia segera meraih ekor Big Yellow.
Krufguk, nak, lepaskan, brengsek, kamu sudah tidur selama 3 hari, dan kamu masih ingin tidur lagi. Tanda seru, sialan, ayahmu akan pergi ke Myriad Demon Mountain untuk berburu beberapa binatang iblis, apakah kamu datang atau tidak? Jika tidak, maka tetaplah di sini dan lanjutkan tidurmu. Jiang Chen berkata, Gunung Setan Segudang, berburu binatang iblis. Big Yellow berdiri dengan mata bersinar. Kapan kita pergi? Ayahmu akan mati karena bosan. Pergi keluar dan bersenang-senang adalah hobi Big Yellow. Ketika dia pertama kali tiba di Sekte Hitam, dia ingin menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, tetapi ditolak. Sekarang, mendengar bahwa Jiang Chen akan pergi ke Myriad Demon Mountain, tentu saja dia akan tertarik untuk pergi. Kita akan pergi sekarang, kita harus bisa tiba di Myriad Demon Mountain sebelum gelap. Jiang Chen berkata, Gunung Myriad Demon tidak jauh dari sini, hanya sekitar 1000 mil. Dengan kecepatan kami dapat tiba di sana dengan sangat cepat. Kata kuning besar, waktu sekarang sudah sore, jarak 1000 mil tidak terlalu besar untuk Jiang Chen dan Big Yellow yang bisa terbang. Kamu tahu tentang Myriad Demon Mountain? Jiang Chen merasa terkejut. Tidak ada yang tidak saya ketahui di provinsi Qi ini. Myriad Demon Mountain adalah tempat pelatihan bagi para murid Black Sect. Banyak binatang iblis liar bersembunyi di dalam, dan itu penuh dengan bahaya dan petualangan. Big Yellow terpesona. Kalau begitu jangan tunda lagi, ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melebarkan sayap darahnya dan terbang ke langit. Big Yellow mengikuti di belakang dan melebarkan sayap cahayanya, menari dan bergerak kegirangan. Sekte Hitam terletak di wilayah utara Provinsi Qi, dan Gunung Setan Segudang terletak di utara Sekte Hitam. Gunung itu berada di perbatasan Provinsi Qi, tepat di sebelah provinsi tetangga. Langit semakin gelap, dan malam pun turun. Binatang iblis di Myriad Demon Mountain mulai mengaum untuk menyambut malam, menakuti semua orang yang ada di dekatnya. Dua sosok diam-diam muncul di atas Myriad Demon Mountain, mereka adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Wang Yun memberitahuku bahwa sektor pertama sebagian besar diisi dengan binatang iblis Qi-Hai dan Mortal Core. Bagi saya, itu tidak cukup menantang. Ayo langsung ke sektor kedua. Jiang Chen mengepakkan sayapnya, lalu dia langsung terbang menuju sektor kedua. Big Yellow mengikuti di belakang sambil dengan gembira mengibaskan ekornya. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, tidak ada seorang pun di ranah Mortal Core yang dapat menahan satu serangan pun darinya, oleh karena itu, dia tidak menemukan sektor 1 sebagai tantangan yang cukup. Big Yellow telah menembus ke alam inti mortal akhir, dan dengan kekuatannya yang luar biasa dan tubuh yang kuat sebagai pewaris kuda naga, dia bahkan bisa mengalahkan prajurit inti surgawi biasa. Mereka berdua bekerja sama, mereka adalah duo yang sangat gila. Jika ada yang mengira mereka hanyalah prajurit Mortal Core biasa dan mencoba bermain-main dengan mereka, konsekuensinya akan menyedihkan. Ketika langit benar-benar gelap, Jiang Chen dan Big Yellow Dog telah menjelajah ribuan mil ke Gunung Seribu Goblin. Daerah tempat mereka berada sekarang, hanya berjarak puluhan mil dari sektor 2. Kita akan memasuki sektor 2, binatang iblis di sini harus cukup kuat. Jiang Chen menarik sayap darahnya dan turun ke tanah. Tempat Jiang Chen mendarat adalah punuk berwarna hitam. Itu tampak seperti gumpalan tanah yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun, bahkan Jiang Chen dan Big Yellow tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Retak gelombang ketika kaki Jiang Chen menyentuh gumpalan tanah, itu membuat suara retak. Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia merasa gumpalan tanah itu lunak, seperti makhluk hidup. Pada saat ini, kekuatan besar meledak dari bawah kakinya, mengirim Jiang Chen jauh. Persetan, Jiang Chen terkejut, dia segera melompat menjauh dan memposisikan dirinya beberapa meter jauhnya. Big Yellow juga mendarat di sampingnya. Keduanya menatap rumpun tanah dengan takjub, lalu mereka melihat punuk itu tiba-tiba melompat dari tanah. Mengaum gelombang raungan marah mengusir keheningan hutan yang gelap. Gumpalan tanah itu berdiri dan berubah menjadi makhluk besar berwarna hitam. Siapa bajingan yang berani mengganggu tidurku? Gumpalan tanah meraung dalam kemarahan yang ekstrim. Binatang iblis yang bisa berbicara, kecuali Big Yellow, yang merupakan spesies langka, pastilah Raja Iblis Inti Surgawi. Akhirnya, Jiang Chen dan Big Yellow melihat seperti apa Raja Iblis ini. Itu sebenarnya ular hitam besar dengan tubuh lebih panjang dari 30 meter. Dengan hanya mengangkat kepalanya, ia telah berdiri tinggi dari tanah, melihat ke bawah dengan marah pada pria dan anjing di bawah. Bab 117. Bab 117 5 Tanda Naga. Brat, apa kau menginjak kotoran anjing saat meninggalkan Sekte Hitam? Kenapa kau begitu sial? Petik 2. Big Yellow memutar matanya dan merasa tak bisa berkata-kata. Jiang Chen sangat sial, dia telah secara acak memilih tempat untuk mendarat, dan tempat itu adalah Raja Iblis. Namun, bisa juga dianggap keberuntungan bahwa orang yang menginjak Raja Iblis ini adalah Jiang Chen. Jika itu adalah prajurit inti mortal lainnya, dia mungkin akan dilahap oleh Raja Iblis ini dan mati dengan cara yang menyedihkan. Tidak berharap untuk bertemu Raja Iblis Inti Surgawi di Sektor 1. Untungnya, ular ini hanya ada di alam inti surgawi awal, kita masih bisa menanganinya. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Dia berencana untuk berburu beberapa binatang buas latte Mortal Core puncak di perbatasan antara Sektor 1 dan Sektor 2, maka dia akan menyerap jiwa iblis mereka dan setidaknya memadatkan beberapa tanda naga lagi, meningkatkan kekuatannya. Dengan itu, ia akan lebih percaya diri dalam petualangannya ke Sektor 2. Namun,
Takdir selalu bertindak dengan cara yang terbalik, dan ia telah bertemu Tuan Iblis Inti Surgawi segera setelah mendarat. Manusia kecil, beraninya kau menginjakku. Anda telah mencari kematian Anda sendiri, Anda bunuh diri. Kalian berdua, manusia kecil dan anjing, berdiri di sana. Biarkan aku melahapmu sebagai hukuman karena menginjakku dan mengganggu tidurku. Petik 2. Ular hitam itu berbicara dengan suara keras, itu menyemburkan napas yang tajam yang membuat mereka merasa tidak enak. Persetan, pria besar ini benar-benar berpikir dia sesuatu yang hebat. Meminta kita untuk berdiri diam dan membiarkannya memakan kita, apakah dia idiot? Petik 2. Big Yellow tertawa dengan marah, ular raksasa ini benar-benar tahu bagaimana bercanda. Itu bunuh diri dengan berbicara kepada Big Yellow seperti itu. Ini adalah ular rawa hitam. Sebagian besar tidur nyenyak, dan itulah alasan mengapa ia memilih tidur di perbatasan sektor 1 dan 2, pada dasarnya, tidak akan terganggu di sini. Namun demikian, ular rawa hitam bisa sangat kuat, kita tidak bisa ceroboh dalam menanganinya. Petik 2. Kata Jiang Chen, meskipun Black Swamp Serpent ini hanya berada di ranah Heavenly Core awal, itu bukan sampah seperti Li Wuling. Jiang Chen bisa membunuh Li Wuling dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk membunuh ular ini dengan cara yang sama. Binatang buas setan terkenal karena kulitnya yang keras dan otot-otot yang kuat, serta darah dan ki yang kuat, yang merupakan keunggulan mereka daripada pejuang manusia normal. Dalam keadaan normal, ketika seorang pejuang manusia bertarung dengan binatang iblis pada tingkat yang sama, jarang sekali manusia menang. Ular rawa hitam ini di depan mereka, jika Yin Zong Cheng berkelahi, dia mungkin akan kalah. Kalian dua hal kecil, cepat dan berjalan ke mulut saya, dan menyelamatkan saya dari upaya melakukannya sendiri. Ular rawa hitam berbicara sekali lagi. Menilai dari apa yang dikatakannya, Jiang Chen bisa membayangkan betapa malasnya itu. Itu sangat malas sehingga bahkan meminta Jiang Chen dan Big Yellow berjalan ke mulutnya. Jiang Chen akhirnya menemukan seseorang yang bisa tidur lebih dari Big Yellow. Sial, ayo bunuh itu. Petik 2. Big Yellow tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menikam dirinya sendiri ke Black Swamp Serpent. Berani-beraninya seekor anjing menyerangku. Anda mencari mati. Sekarang, biarkan aku memakanmu. Petik 2. Ular rawa hitam tidak pernah menganggap Big Yellow dengan serius. Itu membuka mulutnya lebar-lebar, menunggu Big Yellow memasuki perutnya sendiri. Ingin memakanku, kamu bahkan tidak memeriksa seberapa kuat gigimu. Petik 2. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ekspresi Black Swamp Serpent akhirnya berubah saat merasakan energi tak tertandingi massive itu. Dia buru-buru menutup mulut besarnya saat menembakkan sinar energi hitam ke arah Big Yellow dari kepalanya. Bang! Dua makhluk ganas bentrok satu sama lain dan menghasilkan suara menyerupai logam bertabrakan. Percikan api meledak dari pusat tabrakan, dan kemudian, Black Swamp Serpent berteriak kesakitan. Rasanya pusing mengerikan, dan bintang memenuhi visinya. Tiba-tiba, tubuh besar ular ini menyusut dan berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Pria itu memiliki tubuh berotot dan robek, tingginya hampir 8 kaki, dan dia tampak seperti seseorang berusia 40-an. Dia memiliki sepasang mata suram yang bersinar dengan tampilan berbahaya. Tubuh pria itu bergoyang, dia terus menggelengkan kepalanya yang masih dipenuhi pusing. Sial, kenapa kepala anjing ini begitu keras, aku bahkan tidak bisa menjatuhkannya. Petik 2. Ular rawa hitam dikutuk, dia dikejutkan oleh Big Yellow, dan dia mulai memandangnya dengan serius. Jiang Chen yang berdiri tidak terlalu jauh telah dikejutkan oleh apa yang telah dilihatnya juga. Setelah Big Yellow menerobos ke ranah Latte Mortal Core, ia menjadi sangat kuat, dan kekuatan tempurnya mungkin sudah surpa. Menilai dari situasi saat ini, Big Yellow akan dapat membunuh Black Swamp Serpent ini sendirian tanpa bantuan Jiang Chen. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kepala anjing keras itu sendirian, aku akan memakan kalian berdua tidak peduli apa. Ular rawa hitam mengamuk, dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang udara hitam menuju Big Yellow dan Jiang Chen. Serangan itu tidak hanya kuat, itu juga membawa bau yang mengerikan, membuat siapapun yang menciumnya merasa ingin muntah. Sialan ini busuk, berat, Black Swamp Serpent ini kuat, mari kita lakukan ini bersama-sama dan bunuh dia dengan cepat. Petik 2. Big Yellow mengutuk, dengan cahaya emas setebal 1 kaki melayang di atas tubuhnya, dia melesat menuju ular dengan kecepatan tinggi. Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan kapak guntur, lalu ia menyerang dengan tepukan guntur. Sebuah kapak emas mengkilap dipotong menuju Black Swamp Serpent. Bang! Serangan energi Big Yellow, serta Axe of Thunder Jiang Chen, keduanya menyerang dan menyerang Black Swamp Serpent. Tidak peduli seberapa kuat ular rawa hitam itu tidak akan pernah bisa mempertahankan diri dari serangan dua makhluk kuat ini. Dari tengah tabrakan, gelombang udara berwarna hitam menyapu dan menghancurkan semua pohon dengan jarak sekitar 1 mil. Pertempuran yang intens telah menyebabkan semua binatang iblis terdekat melarikan diri. Bang! The Big Swamp Serpent tersingkir oleh dampaknya. Itu menghancurkan 3 pohon raksasa di sepanjang jalan dan jatuh ke tanah sambil terus memuntahkan darah. Sialan, dari mana dua makhluk abnormal ini berasal, dan mengapa mereka begitu kuat? Ular rawa hitam dikutuk lagi. Ekspresi berbahaya dan liar di matanya telah digantikan dengan rasa takut. Kakak, ayo bunuh dia. Petik 2. Big Yellow berlari ke depan dengan kecepatan ekstrim, dan seperti sambaran emas, dia tiba di depan Black Swamp Serpent dalam sekejap mata. Bang! Ular rawa hitam tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dihempaskan beberapa mil jauhnya.
Roar gelombang, The Black Swamp Serpent terus menderu. Itu terbang dan berubah kembali menjadi ular, lalu mengayunkan ekornya yang tebal ke arah Jiang Chen dan Big Yellow, menyebabkan gesekan di udara di sepanjang jalan. Panah di akhir penerbangannya, dengan mencibir di wajahnya, Jiang Chen mengayunkan kapaknya sekali lagi. Di sisi lain, Big Yellow menikam dirinya sendiri ke Black Swamp Serpent dengan kepala di depan. Bang bang bang, Big Yellow sangat kuat dan cepat, dia terus menggeser posisinya saat dia terbang menuju Black Swamp Serpent. Kepalanya yang kuat akhirnya bertabrakan dengan tubuh Black Swamp Serpent, menakjubkan dan membuatnya mengeluarkan lebih banyak darah. Swoosh! Pada titik waktu ini, kapak tempur Jiang Chen telah jatuh dari langit. Itu sangat cepat, dan itu menabrak tepat ke kepala Black Swamp Serpent. Retak, kapak guntur adalah senjata tempur peringkat tinggi yang kuat. Ini memotong Black Swamp Serpent menjadi dua. Kemudian, roh iblis bercahaya terbang keluar dari tengkoraknya ke tangan Jiang Chen. Kuning besar bahkan lebih ganas. Dia menggigit bagian di bawah leher Black Swamp Serpent, kemudian dia mengeluarkan empedu ular besar. Dan kemudian, dia menelan langsung. Kakak, empedu ular ini adalah beberapa makanan bergizi, itu milik ayahmu. Big Yellow sangat bersemangat. Jiang Chen menepuk Big Yellow dengan ekspresi puas. Dia senang dengan kinerja Big Yellow hari ini. Jika bukan karena dia, meskipun Jiang Chen masih bisa membunuh ular rawa hitam, itu akan membutuhkan waktu dan usaha. Karena Big Yellow, semuanya menjadi sangat mudah. Nak, perlakukan ayahmu lebih baik di masa depan. Ayahmu adalah pejuang ulung, dan selain itu, jika kamu berani mengabaikan ayahmu, kamu tidak akan mendapatkan bagian dari harta yang ayahmu akan temukan di masa depan. Petik 2. Big Yellow menunjukkan giginya dan mengancam Jiang Chen. Persetan, Anda menjadi marah ketika saya mengatakan Anda gemuk, tetapi ketika saya memuji Anda menjadi sombong. Petik 2. Jiang Chen menendang kepala Big Yellow. Dia sekarang akhirnya mengerti, dia tidak bisa bersikap baik pada anjing ini, karena jika dia melakukan itu, dia hanya akan melupakan siapa dia. Jiwa iblis Dewa Inti Surgawi Inti, itu akan sangat berguna bagi saya. Jika saya menyerapnya sekarang, setidaknya saya bisa membentuk 5 tanda naga. Petik 2. Ekspresi bahagia muncul di wajah Jiang Chen. Dia memiliki keuntungan unik ketika mengolah keterampilan transformasi naga. Hanya dari kemampuan untuk menyerap jiwa iblis saja, tidak ada yang bisa membandingkannya. Tanpa ragu-ragu, Jiang Chen menelan jiwa iblis dan mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga. 10 menit kemudian, roh iblis telah sepenuhnya terserap. Berdengung, laut ki di dalam dantiannya mulai menghasilkan suara berdengung. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, roh iblis rawa-rawa hitam telah memungkinkannya untuk membentuk 5 tanda naga lainnya. Tanda naga yang baru lahir bergetar dengan penuh semangat di laut ki-nya, dan mereka segera bergabung ke dalam Mortal Core-nya. Setiap kali aku membentuk tanda naga baru, kekuatan tempurku meningkat. Sekarang saya telah berhasil membentuk 45 Dragon Mark, dan saya hanya perlu 15 Dragon Mark sebelum saya dapat menerobos ke ranah latte Mortal Core. Petik 2. Mata Jiang Chen bersinar. Dia yakin bahwa perjalanan ke Gunung Setan Myriad ini akan membiarkannya menerobos ke ranah latte Mortal Core. Dan ketika dia menerobos ke ranah latte Mortal Core, dia akan dapat dengan mudah membunuh prajurit Core Surgawi awal. Dan bahkan jika dia dipaksa untuk melawan prajurit Mid Heavenly Core, dia akan memiliki kemampuan untuk membela diri. Tapi, terlalu buruk, jika keterampilan transformasi naga bisa berevolusi lagi, maka kecepatan kultivasi saya akan lebih cepat. Jiang Chen merasa kasihan, lalu dia mulai menatap Big Yellow dengan senyum di wajahnya. Persetan, nak, apa yang ada di pikiranmu? Matamu memberitahuku bahwa kau merencanakan sesuatu yang jahat. Petik 2. Big Yellow gemetar, mata Jiang Chen membuatnya takut. Hehe, Big Yellow, izinkan saya bertanya, apakah kita saudara? Jiang Chen bertanya dengan senyum jahat. Bersaudara pantatmu, aku bukan saudaramu. Big Yellow segera menyangkal dan menarik garis antara dirinya dan Jiang Chen. Kuning besar, izinkan saya bertanya, bisakah Anda memberi saya semangkuk darah Anda? Jiang Chen bertanya sambil mempertahankan senyum ramahnya. Apa, dia ingin darah lagi? Mangkuk, persetan denganmu. Big Yellow berbalik dan mulai berjalan menuju sektor 2. Sangat pelit, itu hanya semangkuk darah. Gumam Jiang Chen pada dirinya sendiri. Dengan wajah yang tidak puas, dia mengikuti di belakang Big Yellow dan mulai berjalan menuju sektor kedua. Bab 118. Bab 118 9 Serigala Hantu. Bang, au. Diikuti oleh teriakan sedih, tubuh besar terbanting ke tanah, menciptakan kawah besar. Kemudian, badak setinggi 30 kaki berjuang sebentar sebelum mati. Sebuah lubang yang dalam terlihat di kepala badak, dan di sebelah badak, seorang pemuda berpakaian putih berdiri sambil memegang roh iblis yang berkedip. Jiwa iblis terus menyusut di tangan pemuda ini, dan segera, itu menghilang sepenuhnya. Itu telah diserap oleh pemuda itu. Binatang iblis inti mortal akhir terlalu lemah, itu tidak bisa memberiku banyak manfaat. Saya telah menyerap 3 jiwa iblis dari binatang iblis inti mortal akhir, dan saya hanya berhasil membentuk 1 tanda naga lagi, sepertinya saya harus mulai mencari Raja Iblis Inti Surgawi itu. Jiang Chen berkata, dia saat ini berada di sektor 2 bersama dengan Big Yellow, tetapi mereka belum berkelana cukup jauh, jadi mereka belum bertemu Raja Iblis Inti Surgawi. Sejauh ini, mereka hanya membunuh beberapa binatang iblis inti mortal akhir. Kau monster yang tidak normal, keterampilan seperti apa yang sebenarnya Anda kembangkan?
Mengapa itu memungkinkan Anda untuk menyerap jiwa iblis tanpa batas? Kamu benar-benar monster yang tidak normal. Big Yellow tidak bisa tidak bertanya, dia selalu ingin tahu tentang keterampilan apa yang Jiang Chen kultivasi. Dari Kota Merah sampai sekarang, Jiang Chen telah menyerap banyak jiwa iblis, dan jika dia melakukannya tanpa dukungan keterampilan yang benar-benar canggih, sebagai seorang pejuang manusia, tidak akan mungkin baginya untuk melakukannya. Apakah kamu yakin ingin tahu? Ya, beri aku semangkuk darahmu, maka aku akan memberitahumu. Aku akan memberimu semangkuk air seniku. Persetan. Bang, fluktuasi pertarungan yang intens telah mengguncang gunung, dan banyak binatang iblis telah lama melarikan diri. Di depan Jiang Chen dan Big Yellow, Raja Iblis Inti Surgawi awal telah meninggal dan jiwa iblisnya digali oleh Jiang Chen. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, Jiang Chen menyerap jiwa iblis. Namun, kali ini, jiwa iblis hanya bisa membantu Jiang Chen membentuk 4 tanda naga lagi. Termasuk yang diperoleh sebelumnya, Jiang Chen sekarang memiliki total 50 tanda naga di laut Qi-nya. Menjadi semakin sulit untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, energi yang dibutuhkan untuk menerobos menjadi lebih besar dan lebih besar. Saya khawatir 10 tanda naga yang tersisa akan sangat sulit untuk diringkas. Jiang Chen menghela nafas. Keterampilan transformasi naga benar-benar keterampilan mistik kuno, keterampilan kultivasi yang hebat. Selain sangat kuat, kesulitan untuk mengolah keterampilan itu jauh melampaui keterampilan lainnya. Sulit membayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan Jiang Chen untuk sepenuhnya memadatkan 100.000 tanda naga. Jika dia bisa menghitungnya dengan beberapa angka, itu akan menjadi angka astronomi. Ada banyak binatang iblis di Myriad Demon Mountain, dan selama kamu memiliki kemampuan, tidak akan ada masalah bagimu untuk terus berlatih di sini. Tapi, dengan menyerap jiwa iblis berulang kali, mencoba memaksakan diri untuk menerobos dengan cara yang terburu-buru, bukankah itu akan mempengaruhi fondasimu? Big Yellow bertanya dengan cemas. Cara ekstrim Jiang Chen berkultivasi hampir menyerupai cara mereka yang mengembangkan beberapa keterampilan iblis. Meskipun dia bisa mendapatkan sejumlah besar energi dan meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat, itu bisa sangat mempengaruhi yayasannya. Begitu fondasinya menjadi tidak stabil, dia akan mengalami kesulitan dalam kultivasinya di masa depan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dengan yayasan saya sekarang, itu lebih dari cukup bagi saya untuk menyerap sejumlah besar energi untuk mencapai alam inti surgawi, dan itu tidak akan mempengaruhi potensi saya di masa depan. Tapi, ketika saya menerobos ke alam inti mortal akhir, saya akan menghentikan semua ini dan membuat semacam pil yang dapat memperkuat fondasi saya. Jiang Chen berkata, ketika berbicara tentang pengalaman kultivasi, dia adalah master di antara para master. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan dirinya mengambil risiko yayasannya menjadi tidak stabil. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dia memiliki rencana yang jelas, dan dia tahu setiap detail tentang langkah selanjutnya. Bagaimanapun, di sektor 2 ini, aku merasakan sesuatu yang berbahaya. Ada sesuatu yang menyeramkan di sini, saya yakin ada beberapa raja iblis yang kuat di sini. Kami berdua tidak bisa merasakan keberadaan mereka, oleh karena itu, kami harus lebih berhati-hati di sini. Jangan menjelajah terlalu dalam. Big Yellow menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Jiang Chen mengangguk. Myriad Demon Mountain tidak bisa dibandingkan dengan Origin Mountain. Meskipun dia dan Big Yellow sangat kuat, mereka masih hanya di ranah Mortal Core. Mereka mungkin telah membunuh beberapa Raja Iblis Inti Surgawi awal dengan mudah, tetapi jika mereka bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi pertengahan, maka satu-satunya pilihan mereka adalah lari untuk hidup mereka. Ada pepatah bahwa setiap tahap seperti dunia baru, oleh karena itu, bahkan jika itu hanya perbedaan satu tahap, perbedaannya sangat besar, dan ini berlaku terutama bagi mereka yang berada di alam inti surgawi. Jiang Chen perlu melakukan terobosan ke alam inti mortal akhir, dan hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan prajurit inti surgawi tengah atau Raja Iblis. Oh benar, Big Yellow, apakah kamu merasakan harta karun di dekat sini? Jiang Chen bertanya dengan antisipasi. Sejauh ini, tidak ada. Tapi, gunung kuno seperti ini, pasti ada sesuatu yang bagus. Meski bahaya selalu datang bersamaan dengan harta yang berharga, jadi sebaiknya jangan terlalu berharap. Kata kuning besar. Setengah jam kemudian, Jiang Chen dan Big Yellow telah berkelana 100 mil lebih dalam ke sektor 2. Tepat di depan mereka adalah serigala dengan tubuh bersinar dalam cahaya kemasan. Matanya yang liar dan ganas menatap Jiang Chen dan Big Yellow. Serigala tempur berdarah, raja dari semua serigala, hati-hati, serigala ini jauh lebih kuat dari ular rawa hitam. Jiang Chen berkata dengan nada bermartabat. Pada saat yang sama, dia merasakan kegembiraan. Jiang Chen tahu tentang serigala tempur berdarah ini, itu adalah raja di antara semua serigala, dan memiliki garis keturunan asli dari Raja Serigala. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu masih hanya Raja Iblis Inti Surgawi awal, kita dapat membunuhnya bersama tanpa masalah. Big Yellow meludahkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Semangat juang yang kuat meledak dari tubuhnya. Memang, serigala tempur berdarah lebih sulit untuk dihadapi daripada ular rawa hitam, tetapi Big Yellow adalah pewaris dari binatang ilahi, dia tidak akan memiliki masalah dengan melawan seseorang di tingkat yang lebih tinggi dari dirinya. Selain itu, Jiang Chen menjadi lebih kuat dibandingkan saat mereka melawan Black Swamp Serpent. Dengan 50 tanda naga, mereka yakin bisa membunuh serigala tempur berdarah ini.
Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera menyerang dengan Six Solar Fingers miliknya. 3 jari emas besar menerangi langit yang gelap saat menembus ke arah serigala tempur berdarah di depan mereka. Pada saat yang sama, Big Yellow memuntahkan bola energi emas yang besar. Jiang Chen tidak tahu nama serangan ini, tetapi bola energi yang dimuntahkan Big Yellow mampu memberikan banyak kerusakan. Mengaum gelombang serigala tempur berdarah meraung dengan marah. Itu membalas dengan sinar cahaya keemasan terang yang datang dari tubuhnya. Sinar itu menabrak jari matahari dan bola energi. Seolah-olah 3 gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar energi bertabrakan dan menyebabkan gempa besar di daerah tersebut. Api muncul di mana-mana karena gesekan yang kuat antara energi dan udara, mengubah seluruh tempat menjadi lautan api yang memenuhi seluruh area sekitarnya dengan riak energi yang menakutkan. Plop plop plop, serigala tempur berdarah tidak bisa mempertahankan diri dari serangan kedua musuhnya, dan tubuhnya yang kuat terpaksa mundur beberapa langkah sebelum bisa kembali mengendalikan diri. Kalian berdua baru saja berada di alam Mortal Core, dan kalian telah memaksaku, Raja Serigala untuk mundur, ini konyol. Tapi sekarang kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang menyedihkan. Serigala tempur berdarah berbicara dan mengancam mereka. Ketika harga diri Raja Serigala terancam, konsekuensinya akan sangat serius. Astaga, dalam sekejap mata, 8 serigala tempur berdarah muncul. 9 serigala tempur berdarah yang identik berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi Jiang Chen dan Big Yellow. Sialan, skill tempur macam apa ini? Ekspresi Big Yellow berubah. Beralih dari 1 menjadi 9, dengan penglihatannya, dia tidak bisa membedakan mana serigala tempur berdarah yang asli dan mana yang hanya sosok peniru. Ini adalah kemampuan bawaan serigala tempur berdarah. Itu disebut 9 serigala hantu. Kemampuan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi tetap menakutkan. Ini menghasilkan 8 hantu identik yang dapat menyebabkan kebingungan bagi musuh. Jiang Chen menjelaskan dengan aura emas bersinar di matanya. Kemampuan bawaan ini benar-benar menakutkan, bisa membuat siapapun lengah. Semua hantu akan bergerak bersama dengan asal mereka, dan membuat gerakan serangan yang sama. Begitu musuh tidak bisa membedakan mana yang nyata, konsekuensinya akan buruk. Astaga, Big Yellow berubah menjadi cahaya keemasan dan menabrak serigala tempur berdarah dengan kepalanya, tetapi serigala tempur berdarah berubah menjadi gelembung dan pecah. Itu sebenarnya hanya hantu, persetan, si kuning besar terkutuk. Perasaan kehilangan serangan hampir membuatnya gila. Big Yellow, lepaskan sayap cahayamu, kamu akan bertahan melawan serangannya. Biarkan saya mencari tahu yang mana serigala tempur berdarah yang asli. Jiang Chen berkata, bagus. Big Yellow melebarkan sayap cahayanya, bersiap untuk bertempur. Kemudian, Jiang Chen mengirimkan Divine Sense-nya dan memindai semua serigala tempur berdarah. Namun, dia tidak bisa membedakan mana yang hantu, dan mana yang asli. Haha, mencoba mencari tahu yang mana aku yang sebenarnya. Berhentilah membuang waktumu, serigala tempur berdarah tertawa terbahak-bahak. Semua hantu tertawa pada saat bersamaan. Hantu yang telah dihancurkan oleh Big Yellow muncul sekali lagi, dan kemudian, ke-9 serigala tempur berdarah menyerang pada saat yang sama. Mereka semua berlari menuju Big Yellow dan Jiang Chen. Huff, Big Yellow mendengus dingin, sayap cahayanya mengepak, dan dia berubah menjadi cahaya kemasan. Dia terbang mengelilingi Jiang Chen, tidak memberi kesempatan pada serigala tempur berdarah untuk menyakiti Jiang Chen. Jiang Chen mencibir, 9 serigala hantu adalah kemampuan bawaan yang menakutkan. Jika itu adalah orang biasa lainnya, dia pasti sudah mati sekarang. Bahkan jika seorang prajurit inti surgawi tengah ada di sini, dia akan disiksa oleh serigala tempur berdarah dan membuat dirinya terbunuh. Sayangnya, serigala tempur berdarah telah bertemu Jiang Chen. Pertemuan ini menghilangkan takdirnya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Mungkin tidak ada yang bisa mengetahui mana serigala tempur yang sebenarnya, tetapi tidak dengan Jiang Chen. Dia mulai mengedarkan skill Great Soul Derivation, dan benang energi jiwa mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Keterampilan derivasi jiwa besar adalah keterampilan yang hebat, keterampilan budidaya jiwa pamungkas. Itu memungkinkan Jiang Chen untuk melihat melalui sumber manapun, dan dengan bantuan keterampilan derivasi jiwa hebat, Jiang Chen segera melihat serigala tempur berdarah yang asli. Bang, percaya kamu, Big Yellow mengutuk dalam hiruk-pikuk kemarahan. Meskipun dia sangat cepat, dia masih terganggu oleh semua hantu. Sementara serangan hantu tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada Big Yellow, mereka masih memberi kesempatan pada serigala tempur berdarah untuk menyerang Big Yellow. Tubuh Big Yellow yang kuat dan kuat terlempar jauh. Jika dia digantikan oleh orang lain, orang itu pasti sudah mati sekarang. Setelah menjatuhkan Big Yellow, serigala tempur berdarah berbalik dan bersiap untuk menyerang Jiang Chen. Tiba-tiba, Jiang Chen berbalik, dan dengan sepasang mata bersinar, dia mengunci pandangannya pada salah satu serigala tempur berdarah. Serigala tempur berdarah gemetar, ada firasat buruk tentang ini. Jiang Chen mengeluarkan kapak perang emas, kemudian dia mengabaikan setiap serangan dari serigala tempur lainnya saat dia memotong kapaknya ke arah serigala tempur berdarah yang penglihatannya terkunci. Kuning besar, ini serigala tempur berdarah yang asli, seranglah. Jiang Chen berteriak keras. Bab 119. Bab 119 memburu. Keterampilan penurunan jiwa hebat sangat mencengangkan. Sensasi yang luar biasa dari energi jiwa telah menembus sumber combat wolf yang berdarah, dan mengidentifikasi diri yang sebenarnya.
Bahkan Big Yellow harus memuji Jiang Chen dalam benaknya. Mengaum, Big Yellow mengeluarkan raungan ganas, lalu dia menyesuaikan arahnya di udara. Dengan kepalanya bersinar terang, dia terbang menuju Combat Wolf yang berdarah seperti panah berkecepatan tinggi. Dengan serangan ini, dia bisa langsung menghancurkan gunung. Bang! Di sisi lain, Jiang Chen mengangkat kapak perangnya ke atas. Dalam sekejap mata, dia semakin mendekati kepala Combat Wolf yang berdarah. Big Yellow dan Jiang Chen telah mengunci Wolf Combat yang berdarah nyata, dan mengabaikan semua serangan dari hantu. Ekspresi Combat Wolf yang berdarah berubah secara dramatis, tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jiang Chen menemukan dirinya yang sebenarnya hanya dengan satu pandangan, dan ini benar-benar mengejutkannya. Serigala tempur berdarah terkejut dengan ini, dan pikirannya benar-benar kosong selama sepersekian detik. Di tengah pertempuran, zonasi bahkan untuk sebagian kecil waktu akan sangat menghancurkan. Serigala tempur berdarah memiliki kekuatan untuk terus bertarung, tetapi karena terlalu terkejut oleh fakta bahwa 9 serigala pantomnya telah dilihat oleh seseorang, dia telah dikategorikan untuk sepersekian detik, dan ini mengakhiri hidupnya. Bang! Dentang! Kepala besar kuning dan kapak guntur Jiang Chen, keduanya mendarat di tubuh Combat Wolf yang berdarah. Kemudian, ia menjerit kesakitan luar biasa saat dipotong menjadi dua bagian oleh kapak perang. Darahnya terciprat kemana-mana. Pada saat yang sama, kepala Big Yellow telah menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya yang telah menghancurkan semua organ dalamnya. Serigala tempur berdarah belum mati, tapi itu terluka parah, dan tidak jauh dari benar-benar mati. Jiang Chen kemudian mengirimnya ke neraka dengan ayunan kapak perangnya. Ketika Combat Wolf yang berdarah mati, semua 8 hantu menghilang pada saat yang sama. Haha, kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar bisa mengetahui mana yang sebenarnya adalah Combat Wolf. Aku, ayahmu, benar-benar mengagumimu sekarang. Petik 2. Big Yellow tertawa penuh semangat. Alasan utama mengapa kita bisa membunuh Combat Wolf yang berdarah ini dengan mudah adalah karena keberuntungan wanita tersenyum pada kita. Jiang Chen tersenyum. Serigala tempur berdarah adalah raja di antara semua serigala lainnya, tidak akan pernah semudah ini untuk dibunuh. Bahkan jika Jiang Chen bisa melihat melalui 9 serigala pantomnya, tanpa pertarungan yang intens, masih mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Keberuntungan Jiang Chen tergantung pada mentalitas serigala tempur berdarah. Jika itu tidak dikategorikan selama pertempuran, kehilangan kesempatan untuk menghindar, itu masih hidup sekarang. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Jiang Chen dan Big Yellow pada akhir dari semua itu masih akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, Combat Wolf berdarah yang keluar bukan hanya karena mentalitasnya yang buruk, itu juga karena terlalu percaya diri pada 9 serigala pantomnya sendiri. Tidak ada yang pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya di antara ke-9 hantu, tetapi prajurit Mortal Core muda ini bisa tahu yang mana yang asli hanya dengan satu tatapan, memecahkan 9 serigala hantunya. Inilah sebabnya mengapa ia menjadi begitu terkejut dan kehilangan nyawanya sebelum pulih dari keterkejutan. Aku tidak peduli dengan keberuntungan wanita, apa yang ingin aku ketahui adalah, setelah menyerap jiwa iblis Combat Wolf yang berdarah, bisakah kamu mewarisi kemampuan bawaan 9 Phantom Wolves? Big Yellow memandang Jiang Chen dengan antik. Semburan, dia masih bisa ingat bahwa terakhir kali, ketika Jiang Chen menyerap jiwa iblis Wing-Winged Hawk, tidak hanya dia mewarisi sepasang sayap darah, dia juga belajar kemampuan bawaannya, Sonic Lang menang. Sekarang, jika Jiang Chen bisa mewarisi kemampuan 9 Phantom Wolves dari Combat Wolf yang berdarah, dia akan menjadi lebih kuat. Serigala 9 pantom jauh lebih baik daripada Sonic Hawkeye. Tentu saja saya bisa. Jika Anda memberi saya roh iblis Anda, saya bisa sepenuhnya mewarisi seluruh garis keturunan Anda. Anda dapat mencoba jika Anda tidak percaya kepada saya. Jiang Chen menatap Big Yellow. Keluar dari sini. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit pantat Jiang Chen. Aduh, brengsek. Anjing terkutuk. Ayahmu hanya bercanda. Lepaskan aku. Petik 2. Jiang Chen menamparkan Big Yellow pergi, lalu dia menggosok pantatnya yang sakit. Anjing terkutuk ini terlalu liar, dan dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menggigitnya. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih roh iblis dari tengkorak Combat Wolf yang berdarah. Ketika dia merasakan energi murni dalam jumlah besar yang terkandung dalam jiwa iblis, Jiang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya lagi, dan matanya menyala. Jiwa iblis dari binatang iblis itu dengan garis keturunan khusus jauh lebih kuat daripada garis darah biasa. Jiwa iblis Combat Wolf yang berdarah tidak hanya mengandung sejumlah besar energi, tetapi juga memiliki energi yang kuat dari garis keturunan dan kemampuan bawaan. Untuk Jiang Chen, yang mengolah keterampilan transformasi naga, ini adalah harta yang berharga. Jika dia bisa menyerap jiwa iblis yang kaya energi dan garis keturunan ini, Jiang Chen yakin dia akan bisa menerobos ke ranah latte Mortal Core langsung. Sama seperti Jiang Chen akan mulai menyerap jiwa iblis, sinar pedang yang cerah tiba-tiba memecahkan malam yang gelap ketika datang ke kepala Jiang Chen seperti sambaran petir. Menyelinap, ini adalah sinar pedang yang dilepaskan dari senjata tempur manusia. Menilai dari kekuatannya, pria yang menyerang setidaknya adalah seorang prajurit inti-inti langit, dan sebagai seorang prajurit inti surgawi, pria ini sebenarnya mencoba untuk menyelinap menyerang Jiang Chen. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Dengan perasaan buruk dan reaksi super cepat, dia dengan cepat menyelamatkan jiwa iblis dan melompat mundur, menghindari serangan dengan kecepatan seperti kilat. Memotong, bahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahu Jiang Chen masih terpotong oleh sinar pedang. Itu meninggalkan luka yang dalam, dan darah terus mengalir keluar dari sana.
Siapa di sana? Jiang Chen berteriak keras. Serangan menyelinap akan membunuh prajurit inti surgawi awal secara instan, tetapi Jiang Chen untungnya bisa bereaksi dengan cepat. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Wosh gelombang. Setelah suara angin berhembus, sesosok hitam hantu muncul di depan Jiang Chen. Pria itu mengenakan pakaian hitam, dan wajahnya ditutupi kerudung hitam. Hanya matanya yang kejam yang terlihat. Pria hitam melihat Jiang Chen yang terluka dengan takjub. Dengan suara yang tebal, dia berkata, "Luar biasa, kamu benar-benar menghindari seranganku." Jelas bahwa pria itu membuat suaranya tebal dengan sengaja. Pria itu tidak ingin Jiang Chen mengenali identitas aslinya. "Kamu dari Black Sect, mengapa kamu mencoba membunuhku?" Jiang Chen mengerutkan alisnya. Ini adalah Myriad Demon Mountain, tempat pelatihan bagi para murid Sekte Hitam. Para murid dari 3 sekte besar lainnya tidak akan pernah datang ke sini. Selain itu, pria berkulit hitam jelas siap. Itu hanya beberapa jam sejak Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam dan datang ke gunung ini. Hanya mereka yang dari Sekte Hitam yang dapat memiliki informasi mengenai lokasinya. Dan, karena ini, Jiang Chen bingung. Dia tiba di Provinsi Qi belum lama ini, masalah antara dia dan Yin Zhongcheng telah diselesaikan. Apa yang tersisa adalah masalah antara dirinya sendiri, Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di Sekte Hitam yang ingin membunuhnya. Selain itu, dia adalah seorang murid dari Sekte Hitam, dan dia bahkan telah mewakili Sekte Hitam untuk mengambil tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi. Jika itu, dia membawa mereka kemuliaan. Yang lebih penting adalah bahwa Jiang Chen tidak pernah menghubungi prajurit inti surgawi di Sekte Hitam, apalagi menyinggung salah satu dari mereka. Tapi sekarang, ada seorang pria dari Sekte Hitam mencoba membunuhnya. Ini konyol. Kamu tidak perlu memiliki kesempatan untuk tahu mengapa. Tujuan saya untuk membunuh Anda hari ini adalah untuk memberi Anda pelajaran. Dalam kehidupan Anda berikutnya, tetaplah rendah, dan cobalah untuk tidak menjadi begitu sombong, selalu ada seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung. Petik 2. Pria berpakaian hitam berkata perlahan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen sekali lagi. Sinar pedang yang terang telah mengunci Jiang Chen sepenuhnya, membuatnya mustahil bagi Jiang Chen untuk melarikan diri. Seorang prajurit Mid Heavenly Core menggunakan senjata tempur tingkat menengah untuk membunuh seorang prajurit Mortal Core. Ini memberitahu Jiang Chen betapa tekadnya pria ini dalam tujuannya untuk membunuh Jiang Chen. Persetan, Jiang Chen mengutuk. Dia tidak punya waktu untuk menebak siapapun yang ingin membunuhnya. Tepat pada saat ini, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah berlari untuk hidupnya. Dia memegang kapak guntur di tangannya, dan dia menghancurkan kunci balok pedang ke bawah, lalu dia mengayunkan kapak sekali lagi pada pria berpakaian hitam. Pada saat yang sama, Big Yellow meledakkan bola energi emas ke arah musuh. Bang, energi yang menghancurkan mulai menghancurkan segala sesuatu di seluruh area. Prajurit Mid Heavenly Core di depan mereka jelas salah satu murid lingkaran dalam Sekte Hitam, seorang jenius dari generasi muda. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan prajurit Mid Heavenly Core biasa itu. Bahkan jika Jiang Chen dan Big Yellow bekerja bersama, tidak akan ada cara bagi mereka untuk mengalahkan orang hitam ini. Dampak ini telah membuat darah dan Qi Jiang Chen dan Big Yellow mulai mendidih. Perasaan ini membuat mereka merasa tidak sehat. Lari, Jiang Chen berteriak lagi, dengan memanfaatkan kekuatan tumbukan, ia membentangkan sayapnya yang berdarah, berubah menjadi 2 lampu terang bersama dengan anjing kuning besar, terbang menuju area yang lebih dalam di Sektor 2. Orang ini sangat kuat, dan anjingnya juga tidak jelek. Namun, di depan saya, kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Pria hitam itu mencibir, lalu dia berubah menjadi asap hitam dan mengejar mereka. Jiang Chen menggunakan senjata tempur peringkat tinggi, bagaimana bisa seorang prajurit Mortal Core kecil menggunakan senjata yang baik? Sangat boros. Jika aku bisa memiliki senjata tempur peringkat tinggi itu, kekuatan tempurku akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Petik 2. Pandangan serakah muncul di mata pria ini. Daya tarik senjata tempur peringkat tinggi, untuk setiap prajurit inti surgawi, sangat besar. Bang gelombang. Ledakan keras lainnya, sinar pedang cerah mengejar mereka dari punggung mereka sekali lagi, memaksa Jiang Chen dan Big Yellow untuk membalas. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Seorang prajurit Mid Heavenly Core, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sama sekali. Petik 2. Big Yellow berkata tanpa daya. Mari kita menuju pusat sektor 2, dia tidak akan berani mengikuti kita di sana. Ekspresi kejam muncul di wajah Jiang Chen. Dengan sayap darah dan keterampilan dimensi pergeseran, bahkan jika dia terluka, kecepatannya masih akan meningkat banyak. Adapun Big Yellow, setelah dia menembus ke ranah latte Mortal Core, kecepatannya menjadi lebih cepat daripada kilat. Namun, pria berkulit hitam juga tidak lambat, dan dia terus mengejar. Apa, masuki pusat sektor 2, kau gila, itu seperti bunuh diri bagiku. Petik 2. Big Yellow menatap Jiang Chen. Lalu apakah Anda punya solusi yang lebih baik? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, selama aku bisa menyerap jiwa iblis Combat Wolf yang berdarah dan menerobos ke ranah latte Mortal Core, kita tidak perlu berlari lagi. Petik 2. Jiang Chen berkata, pria berkulit hitam datang pada waktu yang tepat, jika dia ada di sini setengah jam terlambat, ketika Jiang Chen sudah menyerap jiwa Combat Wolf yang berdarah sepenuhnya, pria berkulit hitam ini tidak akan menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Tapi, sayangnya, waktu tidak ada di pihak Jiang Chen.
Jiang Chen, menyerah sekarang, jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan memasuki pusat sektor 2, itu pasti kematian bagi Anda di daerah itu. Pria hitam mengancam mereka, tetapi, ketika dia melihat Jiang Chen masih terus maju, keraguan mulai muncul di wajahnya. Sama seperti yang dipikirkan Jiang Chen, pusat sektor kedua dari Myriad Demon Mountain sangat berbahaya, bahkan pria berkulit hitam tidak akan berani masuk. Tangkap aku jika kau bisa, Jalang. Sambil berlari dengan kecepatan tinggi, Jiang Chen tidak pernah lupa mengatakan beberapa kata yang mengejek. Mencoba membunuh Jiang Chen bukanlah tugas yang mudah. Bab 120. Bab 120 Jarum Beracun Senyap. Sial, kau benar-benar orang gila. Tapi ayahmu suka petualangan yang mengasyikkan, kakak. Petik 2. Big Yellow terbang dengan gila sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah mulai mengikuti Jiang Chen, ia tidak pernah kehabisan kegembiraan dan petualangan. Sama seperti situasi mereka saat ini, mereka hanya berada di ranah Mortal Core, dan mereka mengamuk di sektor kedua. Mungkin hanya Jiang Chen yang memiliki keberanian seperti ini. Bang, pria berkulit hitam mengejar dari belakang, dan dia terus menyerang mereka dari belakang. Namun, Jiang Chen dan Big Yellow terlalu cepat, sehingga semua serangannya meleset dari target mereka. Sial, bagaimana bisa pria dan anjing ini berlari begitu cepat? Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut, bahkan saya akan berada dalam bahaya besar jika saya menjelajah terlalu dalam ke sektor 2. Fan murid senior telah memberi saya perintah yang jelas bahwa saya harus membunuh Jiang Chen kali ini. Sepertinya saya harus menggunakan jarum beracun senyap yang diberikan kepada saya oleh murid senior Fan. Petik 2. Lelaki berbaju hitam bergumam, Jiang Chen dan Big Yellow terlalu cepat, dan dia belum pernah melihat manusia atau binatang iblis di ranah Mortal Core yang bisa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, bahkan dia tidak bisa mengejar mereka. Awalnya, dia berpikir bahwa misi membunuh Jiang Chen akan menjadi tugas yang sederhana, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi begitu rumit. Namun, pria berkulit hitam itu tidak panik. Dia menjaga jarak dengan Jiang Chen dan Big Yellow, lalu perlahan-lahan dia mengambil jarum. Jarum sempit itu bersinar dalam cahaya hitam, dan hanya dengan sekali pandang, siapapun bisa tahu bahwa ini adalah jarum beracun. Jarum itu memiliki panjang telapak tangan manusia, dan itu jelas sangat beracun. Pria berpakaian hitam dengan hati-hati menutupi jarum dengan energi yuannya, dia tidak berani menyentuhnya dengan tangannya. Jarum beracun senyap ini mengandung racun bunga neraka, anggrek hitam, dan selusin racun lainnya. Tidak ada obat untuk itu, dan begitu siapapun di bawah dunia inti ilahi tertusuk olehnya, ia akan menjadi daging mati. Racunnya bahkan dapat merusak energi yuan. Jiang Chen, terbunuh oleh jarum beracun ini adalah kematian terhormat bagimu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan. Petik 2. Sebuah pandangan jahat muncul di mata pria itu. Jarum beracun di tangannya perlahan-lahan mulai melayang, kemudian dia mendorongnya dengan kekuatan besar dan mengirimkannya ke arah Jiang Chen, diam-diam. Jarum beracun ini terbuat dari bahan yang sangat spesial, dan tidak akan mengeluarkan suara saat bergerak. Oleh karena itu, setelah digunakan untuk menyerang seseorang, itu bisa mendekati musuh tanpa mereka sadari. Namun, Jiang Chen benar-benar bisa merasakan sesuatu. Namun, dia terlalu sibuk melarikan diri bersama dengan Big Yellow menggunakan semua kekuatan mereka untuk memikirkannya. Selain itu, selama ini, pria berkulit hitam telah menyerang menggunakan senjata tempurnya. Jiang Chen tidak berharap dia tiba-tiba menyerang dengan jarum beracun. Ketika jarum beracun semakin dekat, baru saat itulah Jiang Chen merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru memutar tubuhnya, tapi sudah terlambat. Jarum beracun menembus ke bahu Jiang Chen, dan racun itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Jiang Chen mulai goyah. Kuning besar, saya diracun, bawa saya, kata Jiang Chen buru-buru. Persetan, tidak tahukah kamu bagaimana mempertahankan diri dari racun? Bagaimana kamu bisa diracuni? Petik 2. Big Yellow berkata dengan sikap tak berdaya. Tetapi karena saat kritis, dia masih segera membawa Jiang Chen di punggungnya. Racun yang digunakan pada jarum dari pria berkulit hitam itu jauh lebih mematikan daripada racun Green Hellish Python. Namun, itu jauh dari cukup untuk membunuhku. Petik 2. Jiang Chen mencibir, lalu dia mulai mengalirkan energi ke bahunya untuk mengeluarkan jarum beracun. Dia tidak terlalu peduli dengan racun di tubuhnya. Dia mengedarkan keterampilan transformasi naga, kemudian racun Green Hellish Python meledak dan menutupi semua racun di tubuhnya. Karena dia telah menyerap garis keturunan Green Hellish Python, tubuh Jiang Chen bisa berubah menjadi tubuh beracun kapanpun dia mau. Meskipun racun jarum itu sangat kuat, itu tidak masuk akal untuk menghancurkan tubuh beracun dengan racun lain. Dengan bantuan dari keterampilan transformasi naga dan racun Green Hellish Python, racun dari jarum akan berubah menjadi bahan bergizi dan diserap oleh Jiang Chen, membantunya meningkatkan kekuatan racun di tubuhnya. Celepuk, tapi Jiang Chen masih berpura-pura jatuh ke punggung Big Yellow. Dia mencoba menggunakan metode ini untuk membuat pria hitam itu mengejar di belakang. Memang, ketika pria berbaju hitam melihat Jiang Chen jatuh ke punggung Big Yellow, ia segera menghentikan pengejaran. Haha, jarum beracun senyap dari murid senior Fan benar-benar kuat. Jiang Chen hanya di ranah Mortal Core, jadi tentu saja, dia akan terbunuh olehnya. Aku telah menyelesaikan misiku dengan sempurna. Aku yakin murid senior Fan akan menghadiahiku dengan tampan begitu aku kembali. Petik 2. Pria berkulit hitam itu tertawa terbahak-bahak.
Dia telah menyaksikan jarum racun menusuk tubuh Jiang Chen, dan dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Jiang Chen jatuh tanpa bergerak ke punggung Big Yellow. Di bawah keadaan seperti itu, Jiang Chen pasti akan mati. Adapun Big Yellow, dia tidak benar-benar peduli padanya, karena satu-satunya targetnya adalah Jiang Chen. Lanjutkan, begitu Anda mencapai area yang lebih dalam di sektor 2, bahayanya akan lebih besar. Bahkan anjing kuning besar itu mungkin akan mati di sana, dan jika itu benar-benar terjadi, maka tubuh mereka akan dimakamkan di sana. Jiang Chen akan menghilang tanpa ada yang tahu apa yang terjadi. Petik 2. Merasa bangga pada dirinya sendiri, pria berpakaian hitam berbalik dan meninggalkan gunung setan Myriad, segera menghilang dari pandangan mereka. Roar gelombang. Big Yellow menggendong Jiang Chen di punggungnya dan terus berlari. Tiba-tiba, suara gemuruh tanah datang dari depan. Ekspresi Big Yellow berubah mengerikan, ini adalah Raja Iblis Mid Heavenly Core. Sial, kita sangat sial. Petik 2. Big Yellow berbalik ke arah lain dan terus berlari. Mereka berada di tempat yang sangat dekat dengan area pusat sektor 2, dan itu sangat normal untuk bertemu dengan beberapa Raja Iblis Inti Langit Akhir di sana. Apalagi para Raja Iblis Mid Heavenly Core ini, jika Jiang Chen dan Big Yellow benar-benar bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi Akhir, maka hari ini akan menjadi hari kiamat mereka. Tapi untungnya, kecepatan Big Yellow sangat cepat. Jika tidak, maka tidak akan ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri dari sektor kedua. Sesaat setelah Big Yellow meninggalkan tempat itu, seekor singa emas yang kuat muncul di tempat di mana Big Yellow sebelumnya berada. Itu terus memeriksa sekitarnya, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa, maka ia kembali ke tempat asalnya. Patut disebutkan bahwa Big Yellow memiliki bakat luar biasa dalam hal melarikan diri. Dengan sangat cepat, dia telah menemukan lembah terpencil, dan ada sebuah gua yang sunyi dan tersembunyi di dalam. Lob gelombang. Big Yellow melemparkan Jiang Chen dengan paksa dari punggungnya. Sial, anjing sial, tidak bisakah kau lebih lembut? Ceritakan lebih awal jika Anda ingin menurunkan saya. Petik 2. Jiang Chen mengutuk. Big Yellow menatap Jiang Chen dengan kagum. Dia memiliki wajah berminyak, dan dia terlihat sopan, dia tidak tampak seperti diracun sama sekali. Big Yellow segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Jiang Chen, dan telah membawanya sejauh mungkin. Dia bisa mentolerir banyak hal, tetapi tidak melakukan pekerjaan bebas. Big Yellow menjerit dan melompat ke arah Jiang Chen. Anjing sialan, sial, aku benar-benar diracun sekarang, dan hanya saja aku berhasil menyerap racun. Aduh, bajingan, kau menggigit pantatku lagi. Petik 1. Jiang Chen juga menjadi sangat marah. Anjing terkutuk ini telah menggigit pantatnya setiap saat, dan ia menjadi bengkak. Karena itu, seorang pria dan anjing mulai berkelahi di gua kecil. Adegan itu terlihat sangat akrab, dan itu seperti pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Beberapa menit kemudian, pria dan anjing itu menghentikan perkelahian mereka. Namun, mereka saling menatap dengan sengit. Sialan, kau sudah merobek pakaianku. Apakah kamu ingin aku, ayahmu, untuk keluar dari sini telanjang? Petik 2. Ketika Jiang Chen melihat lubang besar di celananya di dekat pantatnya, dia memiliki perasaan ingin memukul pantat kuning besar. Persetan denganmu, lalu apa yang aku, ayahmu, akan lakukan dengan mata panda saya? Sial, kau terlalu galak. Sekarang gambar tampan ayahmu sudah hilang. Petik 2. Mata kiri Big Yellow sekarang menyerupai mata seekor panda. Persetan, jaga garis keliling untuk ayahmu, aku akan menerobos ke ranah latte Mortal Core sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow, lalu dia menemukan batu besar dan duduk di atasnya. Dia mulai menyesuaikan energinya. Big Yellow bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Jiang Chen. Karena itu, dia keluar untuk menjaga pintu masuk gua. Setiap kali aku harus berjaga-jaga. Big Yellow tidak senang tentang itu. Jiang Chen tidak repot-repot dengan Big Yellow karena dia sibuk menyesuaikan energinya. Setelah bertarung dengan Combat Wolf yang berdarah dan lelaki berbaju hitam, dia terluka 2 kali, dan energinya sekarang sedikit berantakan. Sebelum dia mencoba menerobos ke tahap berikutnya, dia perlu menyesuaikan diri dengan bentuk terbaiknya. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, racun hijau neraka piton telah berubah warna. Beberapa strip hitam bercampur dengan racun yang dulu kehijauan. Strip hitam itu adalah racun dari jarum beracun senyap. Ini adalah manfaat luar biasa dari keterampilan transformasi naga. Dengan racun Green Helix Piton sebagai fondasinya, Jiang Chen bisa menyerap semua jenis racun dan mengubahnya menjadi miliknya. Setelah menyerap racun dari jarum, racun Jiang Chen menjadi lebih kuat. Jika ada prajurit inti surgawi biasa, dot hit oleh racun ini, dia pada dasarnya akan mati dalam sekejap. Jiang Chen mengeluarkan jiwa iblis Combat Wolf yang berdarah. Itu terus memancarkan cahaya, cahaya kemasan, dan energi yang kuat mengalir keluar darinya. Aku akan bergantung padamu. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan jiwa iblis. Bang, energi shift yang terkandung dalam jiwa iblis meledak di tubuh Jiang Chen dan menyapu setiap anggota tubuh dan tulang di tubuhnya. Jiang Chen tidak berani mengabaikan energinya, dan dia segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga untuk menyerap semua energi. Seiring waktu berlalu, tanda naga baru terus terbentuk di laut Qi Jiang Chen. Daun, di pintu masuk sekte hitam, sesosok hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah pria berkulit hitam yang telah pergi ke Gunung Setan Myriad untuk membunuh Jiang Chen. Pria itu melepas semua pakaian dan kerudung yang menutupi wajahnya.
Dia berusia akhir 20-an, dan dia memiliki wajah biasa. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang wajahnya tidak dapat diingat. Namun, ranah kultivasinya tidak lemah, dia adalah prajurit Mid Heavenly Core. Pria itu mengambil seragam Sekte Hitam, dan setelah berganti ke dalamnya, ia terbang ke Sekte Hitam. Di dalam Myriad Demon Mountain, ketika sinar matahari yang cerah mengusir kegelapan, binatang buas di dalam gunung meraung dengan marah dan terus-menerus. Mereka melepaskan aura iblis mereka, menutupi gunung dari sinar matahari. Sektor 2, di dalam lembah terpencil. Big Yellow terbaring di tanah di luar gua dengan ekspresi bosan. Di dalam gua, energi Yuan mendidih di sekitar Jiang Chen, secara harfiah membuatnya tampak seperti berada di tengah badai yang mungkin meledak setiap saat. Saat ini, Jiang Chen perlu menyerap jiwa iblis Combat Wolf berdarah sedikit demi sedikit. Jiwa iblis semacam ini, yang mengandung garis keturunan khusus, adalah yang paling sulit untuk diserap. Tidak hanya Jiang Chen yang ingin menyerap energi di dalamnya, dia juga ingin mewarisi garis keturunan Wolf King yang berdarah Combat Wolf, dan dia ingin membentuk tanda naga baru untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Efektivitas menyerap garis keturunan khusus selalu lebih baik daripada menyerap energi saja. Butuh banyak waktu untuk mewarisi garis keturunan. Setelah menghabiskan malam, Jiang Chen hanya bisa membentuk 5 tanda naga baru. Tapi dia sangat dekat dengan memiliki total 60 Dragon Mark, yang sangat dekat untuk mencapai ranah latte Mortal Core. Oke para jenius, sampai jumpa lagi, di bab selanjutnya, yah, wassalamualaikum.